Malam ini, suasana rumahku sangat sepi. Sekitar pukul 23.00, kedua anakku sudah terlelap tidur. Namun aku masih belum bisa memejamkan mata. Rasa gelisah terus menyelimuti hatiku. Karena sudah beberapa hari, suamiku belum pulang ke rumah. Entah kemana dia. Nomor handphonenya pun tidak aktif. Sejurus kemudian, di tengah senyapnya malam, anak keduaku yang masih bayi, berusia 3 bulan itu menangis. Tangisannya amat memilukan, memecahkan kesunyian. Suara menjerit-jerit seperti sedang merasakan sesuatu. Aku terperanjat. Ku gendong bayiku dan ku beri ASI, berharap dia segera tenang dan kembali tidur. Namun tidak seperti biasanya. Raffi malah semakin menjadi. Suara tangisannya malah semakin kencang terdengar. Aku kebingungan. Kenapa Raffi menangis tiba-tiba dan lama tidak berhenti tanpa bisa ditenangkan? Karena Raffi terus menangis. Akhirnya anak keduaku yang bernama Yopi bangun. "Bu, adik kenapa menangis?" tanyanya sambil mengucek matanya. "Adik bangun pengen minum susu. Sekarang Yopi tidur lagi ya," bujuku. Ku pegang dahi Raffi, namun dia tidak demam. Tidak seperti biasanya dia rewel seperti ini. Tiba-tiba saja, mata Raffi melihat ke atas, seperti melihat sesuatu sambil terus menangis. Kuusap matanya agar tidak melihat ke atas. Namun Raffi kembali lagi melihat ke atas. Aku pun panik dan berpikir, mungkin Raffi sakit meskipun badannya tidak demam. Akhirnya malam itu juga, aku bergegas untuk membawanya ke rumah sakit. Saat aku sedang mengambil tas yang berada di lemari, Yopi berteriak ketakutan. Bu, itu apa bu?" tanyanya, yang menghampiriku dan langsung memelukku. "Ada apa Yopi?" tanyaku penasaran. Itu bu di jendela," jawabnya, sambil terus memelukku semakin erat. Aku melihat ke arah jendela. Di sana tidak ada apapun. Yang aku rasa aneh, tapi kenapa Yopi ketakutan? Aku pun berjalan menuju jendela, karena penasaran untuk melihatnya dengan jelas sambil menggendong Raffi dan menuntun Yopi. Tapi tiba-tiba saja Raffi kejang-kejang, membuatku sangat panik. "Ya Allah nak, kamu kenapa?" kataku sambil berlinang air mata. Aku pun bergegas berlari kecil menuju pintu untuk segera membawa Raffi ke rumah sakit. Tapi baru saja beberapa langkah, Raffi terdiam. Dia tidak menangis, bahkan tidak bergerak lagi. Aku memeriksa nafas dan detak jantungnya yang ternyata sudah tidak ada. "Raffi!" Aku berteriak histeris, memanggil nama anakku sambil berlinang air mata. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, aku mengetuk pintu Bu Elis. Dia adalah tetanggaku. Aku tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi yang tengah malam begini, karena suamiku sedang tidak ada di rumah. "Assalamualaikum Bu Elis," kataku dari luar yang masih menggendong Raffi. Sementara Yopi diam di sampingku karena umurnya masih 5 tahun. Mungkin dia belum sepenuhnya mengerti dengan apa yang terjadi. Setelah beberapa kali aku mengetuk pintu dan menunggu beberapa saat, akhirnya Bu Elis membuka pintu. "Desi, kamu kenapa?" tanya Bu Elis cemas saat melihatku sedang menangis di luar. "Tolong saya Bu, tolong antarkan saya ke rumah sakit sekarang. Tadi Raffi menangis dan sekarang dia tidak bergerak. Saya takut dia kenapa-napa Bu," kataku sambil menangis terisak. "Astagfirullah, tunggu sebentar Des," ucap Bu Elis. Bu Desi pun masuk ke dalam rumah untuk membangunkan suaminya, kemudian bersiap untuk mengantarkan kami ke rumah sakit. "Raffi sakit apa Des? Suami kamu kemana?" tanya Bu Elis. "Saya nggak tahu Bu, tiba-tiba saja Raffi kejang-kejang. Mas Andi pergi keluar rumah 2 hari yang lalu, sampai sekarang belum pulang Bu," jawabku. "Oh ya sudah, tolong cepat antarkan Desi ke rumah sakit Pak. Ibu takut terjadi apa-apa sama Raffi," kata Bu Desi. Aku diantarkan oleh Pak Gilar ke rumah sakit. Menaiki motor. Sementara Yopi, aku titipkan kepada Bu Elis di rumahnya. Sesampainya di rumah sakit, Raffi pun diperiksa oleh dokter. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Bapak,
Dan ibu sabar ya, Ananda Raffi sudah meninggal, kata seorang perawat yang memberikan penjelasan kepadaku. Aku pun menangis histeris. Aku tidak percaya kenapa Raffi meninggalkanku secepat ini. Padahal tadi siang Raffi baik-baik saja. Entah kenapa, sebagai seorang ibu, aku merasa ada yang janggal dengan kematian bayiku. Karena Raffi sebelumnya tidak sakit. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan Raffi mengalami apnea. Kejang dapat menyebabkan seseorang berhenti bernapas. Jika jeda ini berlangsung lama, dapat mengurangi oksigen dalam darah sehingga mengancam jiwanya. Selain itu, selama kejang-kejang jalan, nafas terkadang tertutup atau terhambat yang menyebabkan mati lemas. Setelah semua administrasi rumah sakit selesai, aku pun membawa jenazah Raffi pulang untuk dimakamkan. Di perjalanan, aku masih terus menangis. Aku terus menghubungi nomor handphone Mas Sandi, namun belum aktif juga. Kemana Mas Sandi sebenarnya? Gumamku. Sesampainya di rumah, aku dibantu oleh Bu Elis dan beberapa tetangga lainnya untuk mengurus jenazah Raffi. Aku memandikan jenazah Raffi untuk yang terakhir kalinya. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat ada bekas kuku-kuku yang menggores leher Raffi. Astagfirullah, ini kenapa? Tanyaku dalam hati. Aku terus memperhatikan bekas kuku yang menggores leher Raffi seolah lehernya terjerat. Siapa yang melakukan hal ini kepada anakku? Raffi tidak pernah lepas dari pantauanku, karena hampir setiap saat dia bersamaku dan kakaknya yaitu Yopi. Tidak mungkin Yopi melakukan hal semacam ini pada adiknya. Bi Ijah yang membuatku memandikan jenazah Raffi hanya fokus pada proses pemandian jenazah, seolah tidak melihat luka yang ada di leher Raffi. Dia hanya fokus pada proses pemandian jenazah Raffi. Setelah selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan, selanjutnya proses pemakaman. Des, apa sebaiknya kita tunggu saja suaminya pulang? Pasti dia juga ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya, ucap Bu Elis. Entah Bu, saya juga tidak tahu Mas Sandi ada di mana. Nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi, kataku sambil berlinang air mata. Ibu mertuaku juga tidak tahu Mas Sandi kemana. Dia menghilang selama beberapa hari tanpa ada kabar. Bu, adik kenapa Bu? Kenapa adik pakai baju putih-putih gitu? Tanya Yopi yang membuat hatiku semakin teriris. Aku tidak menjawab pertanyaan Yopi. Aku hanya memeluknya sambil menangis. Aku belum tahu harus menjelaskannya bagaimana kepada Yopi. Sebaiknya kita tunggu saja dulu Sandi sebentar. Siapa tahu dia pulang atau bisa dihubungi, kata Bu Erni mertuaku. Iya Bu, jawabku. Setelah menunggu sekitar 3 jam, benar saja Mas Sandi pulang. Dia terlihat kebingungan karena mendapati banyak orang di rumah. Sandi, kamu dari mana aja? Tanya ibu mertuaku sambil menangis. Ini ada apa Bu? Kok ramai begini? Tanyanya. Anakmu, Raffi meninggal, ucap ibu mertuaku semakin terisak. Mas Sandi masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk jenazah Raffi. Raffi, maafkan Bapak nak, kata Mas Sandi sambil menangis histeris. Pasti dia sangat terpukul karena melihat anaknya sudah tiada saat sudah pulang. Mas Sandi terus saja memeluk jenazah Raffi sambil meminta maaf. Proses pemakaman pun dilakukan. Mas Sandi terlihat sangat sedih. Begitupun denganku. Mas, kamu kemana saja selama beberapa hari ini? Aku terus menghubungi kamu, tapi nomor kamu tidak aktif. Tengah malam, Raffi menangis Mas, dan kejang-kejang lalu meninggal. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Tanyaku, mencerita Mas Sandi dengan pertanyaan. Mas, ada urusan. Maafkan saya ya, jawabnya. Urusan apa Mas? Mungkin kalau kamu ada di rumah, kita bisa langsung membawa Raffi ke rumah sakit dan nyawa Raffi bisa terselamatkan, kataku menahan kesedihan. Maafkan Mas ya, katanya. Mas Sandi hanya terus meminta maaf. Mungkin dia menyesal telah pergi dari rumah yang aku tidak tahu apa alasannya. Meskipun aku sudah bertanya, tapi dia tidak menjawabnya secara jelas. Malam pun tiba.
Setelah selesai memakamkan jenazah Raffi dan melakukan tahlilan, kami pun beristirahat karena hari sudah larut malam. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara tawa anak kecil. Dari suaranya seperti ada di ruangan tamu. Aku menajamkan pendengaranku. Suara tawa anak kecil itu terus terdengar, membuatku terbangun. Aku melihat ke tengah tempat tidur. Di sana, Yopi sudah terlelap tidur. Siapa anak kecil yang sedang bermain tengah malam begini di rumahku? Gumamku. Suara tawa anak kecil itu masih terdengar. Di rumah ini hanya ada aku, Mas Andi, dan Yopi. Lalu, anak siapa yang sedang bermain di rumahku tengah malam begini? Mas, bangun mas, kataku mencoba membangunkan Mas Andi. Aku sudah beberapa kali mencoba membangunkan Mas Andi, namun dia masih tidur. Akhirnya, aku memutuskan untuk melihatnya sendiri. Lagi pula, suaranya berasal dari dalam rumah. Perlahan aku bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Astagfirullah, aku langsung mengucap istighfar dengan suara yang kencang. Aku melihat sekelebat seorang anak kecil yang sedang berlarian, lalu hilang menembus tembok. Antara percaya dan tidak dengan apa yang aku lihat barusan, tapi aku sangat kaget dan takut. Aku buru-buru menutup pintu kamar dan membangunkan kembali Mas Andi. Mas, bangun mas. Kali ini, aku membangunkan Mas Andi sedikit kasar agar dia terbangun. Apa sih Des? Tanya Mas Andi masih terpejam. Di ruang tamu ada anak kecil mas, kataku. Anak siapa? Tanyanya. Aku nggak tahu mas. Anak kecil itu lari, lalu hilang menembus tembok. Jawabku ketakutan. Mungkin kamu kecapean, jadi berhalusinasi seperti itu. Sudah, tidur lagi. Ini masih malam. Besok kita harus mempersiapkan acara tahlilan hari kedua Raffi meninggal. Ucap Mas Andi dengan santainya seolah aku ini hanya berbicara mengada-ada. Tapi mas, aku benar lihat anak kecil itu dengan jelas, kataku meyakini. Mas Andi pun bangun dan mulai menanggapi perkataanku. Sekarang anak kecil itu di mana? Tanya Mas Andi. Aku nggak tahu mas, dia menghilang di balik tembok, jelasku. Lagi-lagi aku menjelaskan. Mas Andi pun beranjak dari tempat tidur untuk melihat ke ruang tamu, diikuti aku mengekor di belakangnya. Mana? Nggak ada apapun di sini, kata Mas Andi. Kan aku sudah bilang mas, anak kecil itu sudah menghilang, kataku kesal. Iya, mas ingin memastikan. Berarti sekarang semuanya sudah aman kan? Jadi kamu gak perlu takut. Mas ada di sini, kata Mas Andi. Aku hanya terdiam. Apa mungkin ada hantu berwujud anak kecil yang masuk ke dalam rumahku? Sekarang kita tidur lagi ya, kata Mas Andi. Aku pun menurut meskipun sebenarnya aku masih takut. Hari sudah pagi. Bu, adik kemana? Kenapa dia gak ada dari semalam? Tanya Yopi dengan polosnya. Adik sudah gak ada sayang. Adik sudah pergi. Sekarang adik sudah bahagia ketemu sama Allah, kataku mencoba menjelaskan. Adik pergi kemana bu? Kenapa Yopi gak diajak? Tanyanya. Aku menghela nafas panjang. Rasanya aku tidak sanggup untuk menjelaskan pada Yopi. Adik sudah meninggal nak. Adik gak bakalan pulang lagi ke sini, kataku menangis terseduh-seduh. Yopi pun ikut menangis ketika aku mengatakan hal itu. Yopi pengen ketemu adik bu. Yopi pengen main sama adik, kata Yopi menangis. Mas Andi datang untuk menanggapi Yopi. Ayo nak, ikut bapak, kita beli mainan ya, bujuk Mas Andi. Gak mau pak, Yopi pengen ketemu sama adik, kata Yopi. Iya, nanti kita ketemu sama adik. Sekarang kita beli mainan dulu ya, kata Mas Andi. Akhirnya, dengan segala bujuk rayu, Yopi berhenti menangis dan ikut bersama Mas Andi. Des, ini uang untuk belanja persiapan acara tahlilan nanti. Kamu juga hutang-hutang kita dan bayar sekalian uang kontrakan kita untuk bulan depan, kata Mas Andi memberikanku sekepok uang. Aku sangat terkejut karena baru pertama kali ini Mas Andi memberiku uang sebanyak ini.
Uang sebanyak ini kamu dapat dari mana, Mas? Tanyaku penasaran. Sewaktu Mas pergi dari rumah, Mas mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan yang sangat menguntungkan. Uang itu Mas pinjam dari bos, dan sebagai gantinya, uang gaji Mas dipotong setiap bulan, kata Mas Andi menjelaskan. Alhamdulillah. Memangnya Mas kerja apa, Mas? Tanyaku. Ya adalah, sudah sana, lunasi hutang-hutang kita sebelum ditagih lagi, kata Mas Andi. Mas Andi pun langsung berlalu sambil menggendong Yopi. Sebenarnya, aku sangat senang Mas Andi memberiku uang yang banyak, sehingga aku bisa melunasi hutang kami. Tapi aku masih penasaran, sebenarnya Mas Andi kerja apa sehingga bosnya berbaik hati meminjamkan uang sebanyak ini. Banyak sekali pertanyaan mengenai pekerjaan baru Mas Andi yang bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tapi nanti saja aku tanyakan lagi setelah pulang membayar hutang. Memang selama ini kami hidup pas-pasan, kadang kekurangan karena pekerjaan Mas Andi yang sebagai buruh di pabrik rumahan yang gajinya hanya cukup untuk kami makan sehari-hari. Kami pun belum mempunyai rumah, sehingga setiap bulannya harus membayar sewa kontrakan. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban dari dalam rumah, dan keluarlah Bu Yanti dengan wajah sedikit ketus saat melihat ternyata akulah yang datang. Ada apa? Jangan bilang bulan ini mau nunggak lagi ya. Bulan kemarin aja belum dibayar. Saya ikut sedih mendengar kematian anakmu. Tapi kalau masalah hutang tetap harus dibayar, celoteh Bu Yanti tanpa mendengar perkataanku terlebih dahulu. Saya kesini mau bayar hutang bulan kemarin, Bu, untuk 2 bulan ke depan, jawabku. Mendengar hal itu, wajah Bu Yanti langsung berbinar senang. Aku pun menyodorkan uang yang telah aku siapkan. Tumben nih, kamu bayar kontrakan tepat waktu. Kalau begini kan, saya nggak perlu ngomel lagi, katanya sambil tersenyum. Setelah selesai membayar hutang, aku pun belanja untuk acara tahlilan nanti malam. Karena di kampungku, kalau ada tahlilan, biasanya keluarga yang berduka menyiapkan makanan untuk orang yang mendoakan atau mengaji nanti. Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan ibu mertuaku. Dari mana kamu, Des? Kamu habis belanja? Tanya ibu heran. Desi dari pasar, Bu. Nanti malam kan ada acara tahlilan di rumah, jawabku. Memangnya kamu punya uang? Jangan bilang itu hasil pinjam, kata ibu mertuaku. Uang ini diberikan Mas Andi, Bu. Sekarang Mas Andi sudah dapat pekerjaan baru yang gajinya lumayan, jawabku. Benarkah? Ya sudah, kalau begitu, ibu bantu, kata ibu mertuaku. Acara tahlilan pun kembali dilakukan. Beberapa warga datang ke rumah kontrakan kami untuk ikut mengaji dan mendoakan Raffi. Setelah selesai, semua orang pulang. Hari sudah malam, kami pun tidur. Terdengar suara orang membuka pintu kamar. Kulihat dengan samar, Mas Andi keluar kamar. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya membuka mataku sedikit karena masih mengantuk. Suara tangisan bayi membuatku terbangun. Kulihat waktu menunjukkan pukul 1 malam. Suara tangisan bayi pun menghilang saat aku benar-benar terbangun. Sepertinya tadi aku hanya bermimpi karena masih mengingat Raffi yang suka menangis. Kulihat di sampingku hanya ada Yopi yang sedang tidur, sementara Mas Andi tidak ada. Aku mengingat kembali, tadi melihat Mas Andi keluar kamar. Aku pikir Mas Andi hanya keluar kamar sebentar untuk ke kamar mandi. Tapi sampai sekarang ternyata dia belum kembali. Aku pun memberanikan diri keluar kamar. Ku cari Mas Andi di setiap sudut rumah, namun tidak kutemukan. Kemanakah Mas Andi tengah malam begini? Gumamku. Karena takut, aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Aku pun kembali tidur sambil memeluk Yopi, sampai akhirnya aku kembali terlelap. Hari sudah pagi. Kulihat Mas Andi sudah ada di kamar sedang tidur. Entah kenapa saat bangun, aku merasakan sangat rindu pada Raffi, hingga tanpa terasa aku menangis. Sebenarnya, aku belum ikhlas menerima kepergian Raffi, apalagi dia masih bayi.
Aku berpikir untuk pergi ke makam Raffi untuk melepaskan rindu. Setelah selesai melakukan pekerjaan rumah, aku mengajak Yopi untuk pergi ke makam Raffi. Sementara Mas Sandi masih tidur. Entah kemana dia semalam, aku belum bertanya padanya. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Pak Tatang. Dia adalah penjaga makam di kampungku. Kulihat dari kejauhan, dia tergesa-gesa dan langsung berteriak memanggilku saat melihatku. "Mbak Desi, kesini Mbak. Ada hal yang sangat penting," teriaknya. Aku pun semakin mempercepat langkahku karena penasaran. Dengan nafas tersengal-sengal, Pak Tatang menceritakan hal yang membuatku sangat terkejut. Makam Raffi Mbak. Makam Raffi dibongkar dan matanya hilang," kata Pak Tatang, membuatku terkejut. "Apa? Siapa yang membongkar kuburan anak saya, Pak? Dan kemana jasad anak saya?" tanyaku panik. "Saya juga tidak tahu, Mbak. Ketika saya sedang membersihkan area makam, saya melihat gundukan di atas tanah. Ketika saya melihat dari dekat, ternyata itu makam Raffi, Mbak, yang sudah terbongkar. Dan saya melihat jasad Raffi sudah tidak ada di dalam kuburnya," kata Pak Tatang menjelaskan. "Astagfirullah, ya Allah, siapa orang yang tega membongkar kuburan anak saya?" kataku sambil menangis histeris. Aku pun menggendong Yopi dan berlari ke area pemakaman untuk melihat kondisi kuburan Raffi. Ketika sampai di depan kuburan Raffi, benar saja, kuburan Raffi sudah terbongkar. Tanahnya sudah acak-acakan, dan yang membuatku pilu, jasad Raffi sudah tidak ada. Aku dan Pak Tatang mencari ke sekitaran makam, tapi kami tidak juga menemukan jasad Raffi. "Sepertinya jasad Raffi memang sengaja dicuri, Mbak," kata Pak Tatang. "Maksudnya, Pak, ada orang yang mencuri jasad anak saya? Tapi siapa, Pak? Dan untuk apa orang itu mencuri jasad anak saya, Pak?" tanyaku berlinang air mata. Setelah mencari di sekitaran makam, tapi jasad bayiku tidak juga ditemukan. Sampai akhirnya Pak Tatang curiga bahwa jasad bayiku sengaja dicuri. "Siapa orang yang tega mencuri jasad bayi saya? Dan untuk apa orang itu melakukan hal sekeji itu, Pak?" tanyaku sambil berlinang air mata. Pak Tatang sering mendengar kalau orang yang melakukan praktik ilmu hitam yang biasanya sering mencuri mayat yang baru dikuburkan, apalagi ini mayat seorang bayi, jawab Pak Tatang, membuatku semakin panik. Tangisanku semakin menjadi. Kalau benar dugaan Pak Tatang, siapa orang yang tega mencuri jasad bayiku? Gumamku. "Mbak Desi, tenang dulu ya. Itu kan cuma baru dugaan saya. Belum tentu itu benar, karena ini baru pertama kali di kampung kita ada peristiwa aneh seperti ini. Saya akan meminta bantuan warga lain untuk mencari jasad bayi Mbak Desi," kata Pak Tatang menenangkanku. Akhirnya, aku pulang ke rumah untuk mengabarkan hal ini kepada suamiku, sementara Pak Tatang mencari bantuan warga. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Sandi masih saja tertidur, padahal ini sudah siang. "Mas, bangun Mas," kataku. "Ada apa sih? Masih ngantuk," jawabnya. "Jasad Raffi hilang, Mas. Mayat bayi kita dicuri orang, Mas," kataku sambil menggoyang-goyangkan bahunya Mas Sandi. "Apa? Kamu yang benar kalau ngomong," kata Mas Sandi terperanjat bangun. "Benar, Mas. Tadi aku pergi ke makam Raffi, tapi sebelum sampai aku berpapasan dengan Pak Tatang. Dia mengatakan bahwa makam Raffi sudah kebongkar. Setelah aku melihatnya sendiri, ternyata memang benar ada orang yang membongkar kuburan Raffi dan mencuri jasadnya," kataku menjelaskan. "Kurang ajar. Siapa orang yang berani mencuri mayat anakku?" Mas Sandi naik pitam. "Cepat cari jasad Raffi, Mas. Aku takut ada orang yang menyalahgunakannya," kataku. Mas Sandi pun bergegas pergi meninggalkan rumah untuk mencari jasad Raffi. Sementara aku menunggu di rumah karena harus menjaga Yopi. Ya Allah, siapa orang yang telah tega melakukan hal semacam ini pada mayat bayiku? Kataku di dalam hati. Setelah menunggu beberapa jam, Mas Sandi pun pulang ke rumah dengan raut wajah yang muram. "Bagaimana, Mas? Apa jasad Raffi sudah ditemukan?" tanyaku cemas. "Belum, Des. Jasad anak kita hilang. Mas dan warga sudah berusaha mencarinya, tapi hasilnya nihil. Kami tidak menemukannya. Sepertinya jasad Raffi memang sudah dicuri,"
Jawab Mas Sandi. Astagfirullah, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas? Aku tidak rela jika ada orang yang mengambil jasad anak kita, apalagi digunakan untuk memperdalam ilmu hitam, kataku. Mas Sandi hanya diam. Dia terlihat sangat sedih. Berita hilangnya jasad bayiku tersebar ke seluruh penjuru kampung. Banyak orang yang beranggapan bahwa ada itu semua ada kaitannya dengan seseorang yang sedang melakukan praktek ilmu hitam di kampung ini. Aku masih murung dan sedih. Bagaimana tidak, aku harus kehilangan bayiku yang meninggal secara mendadak. Dan sekarang, jasad bayiku hilang tidak tahu kemana. Kamu jangan melamun terus, sayang. Mas akan terus berusaha mencari jasad bayi kita, kata Mas Sandi. Aku gak habis pikir, Mas. Siapa orang yang tega melakukan hal itu pada jasad seorang bayi yang belum berdosa? Orang itu pasti sudah tidak punya hati, kataku menahan amarah. Mas Sandi hanya diam menanggapi perkataanku. Aku jadi teringat kalau tengah malam kemarin Mas Sandi keluar rumah. Oh iya, Mas, kemarin malam kamu keluar rumah kan? Kamu kemana? Tanyaku penasaran. Mas Sandi terlihat langsung gelegapan saat aku menanyakan hal itu. Oh itu, Mas pergi. Mas Sandi seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Mas pergi kemana, Mas? Tanyaku sekali lagi. Mas pergi ke rumah Ricky. Dia teman Mas di tempat kerja baru Mas, jawab Mas Sandi. Mau apa, Mas? Kamu tengah malam pergi ke rumah teman kamu. Lalu kenapa kamu gak bilang sama aku? Tanyaku semakin penasaran. Ricky itu mengirim pesan dan meminta Mas untuk mengantarnya ke rumah sakit. Katanya dia sakit, dia baru merantau ke sini, jadi dia belum kenal banyak orang di sini, jawab Mas Sandi. Mendengar jawaban Mas Sandi, entah kenapa hati kecilku merasa Mas Sandi tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dia seperti sedang menutupi sesuatu, tapi apa? Meskipun aku merasa Mas Sandi sedang menutupi sesuatu, tapi aku tidak bisa berkata apapun sebelum menemukan bukti yang jelas. Sementara berita tentang jasad bayiku yang hilang di kuburannya, setiap malam hari, warga jarang berkeliaran di luar. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah karena merasa takut. Sementara itu, kami masih berusaha terus untuk menemukan jasad Raffi. Ibu yakin, pasti ada orang yang melakukan pesugihan di kampung kita. Kalau tidak, untuk apa jasad bayi kita yang baru meninggal dicuri? Kata ibu mertuaku yang sedang berkunjung ke rumah kontrakanku. Iya, Bu, mungkin saja. Mas Sandi dibantu beberapa warga lainnya masih berusaha terus mencari jasad Raffi, Bu, kataku. Ibu mertuaku menangis. Bu, Desi titip Yopi sebentar ya. Desi mau menyusul Mas Sandi dan ingin melihat apa dia sudah menemukan sesuatu atau belum mengenai hilangnya jasad Raffi, kataku. Aku pun bergegas pergi menuju pemakaman. Sesampainya di sana, aku hanya melihat Pak Tatang yang sedang membersihkan area pemakaman. Kulihat Mas Sandi tidak ada di sana. Pak Tatang, sapaku. Iya, Mbak, ada apa? Tanyanya. Gimana, Pak? Apa ada kabar atau petunjuk mengenai hilangnya jasad bayi saya? Tanyaku. Belum, Mbak. Sepertinya jasad bayi Mbak Desi sudah dibawa jauh oleh pencurinya, jawab Pak Tatang. Astagfirullah, aku hanya bisa menangis. Tapi Mbak, saya sudah mengusulkan pada Pak Sandi agar dia melaporkan hal ini pada polisi, agar jasad Raffi bisa segera ditemukan. Tapi dia menolaknya dengan alasan takut jadi ribet kalau bawa-bawa polisi, kata Pak Tatang. Usulan Pak Tatang ada benarnya. Jika hal ini dilaporkan pada polisi, pasti jasad Raffi akan selalu ditemukan. Tapi, kenapa Mas Sandi menolaknya dengan alasan yang tidak masuk akal? Lalu Pak Tatang lihat gak suami saya kemana? Tanyaku kembali. Katanya sih Pak Sandi harus buru-buru berangkat kerja, Mbak, jawab Pak Tatang. Oh iya, terima kasih ya Pak atas bantuannya, kataku. Aku sedikit kesal karena Mas Sandi pergi bekerja tidak pulang dulu ke rumah dan berpamitan kepadaku. Hari sudah malam, tapi Mas Sandi belum juga pulang ke rumah. Padahal, waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 malam. Sampai akhirnya,
Jam menunjukkan pukul 22.00 malam. Barulah Mas Andi mengetuk-ngetuk pintu tanpa mengucapkan salam. "Kamu dari mana, Mas? Jam segini baru pulang?" tanyaku. "Mas baru pulang kerja," jawabnya. "Sebenarnya kamu kerja apa sih, Mas?" tanyaku untuk kesekian kalinya. "Ya adalah, Bu," jawabnya, lalu masuk ke dalam kamar dan tidur. Entah kenapa, Mas Andi selalu saja tidak menjawab pertanyaanku mengenai pekerjaan barunya. Sebenarnya, aku masih ingin menanyakan banyak hal padanya, termasuk mengenai alasan kenapa dia menolak untuk melaporkan polisi tentang jasad Raffi yang hilang. Tapi dia langsung tidur begitu saja, membuatku mengurungkan niatku. Mungkin nanti saja aku tanyakan. Aku pun berusaha memejamkan mata, sampai akhirnya terlelap tidur. Kini, aku sedang berada di dalam kamarku. Anehnya, suasananya menjadi gelap. Aku mendengar suara tangisan bayi yang mirip dengan suara tangisan Raffi. Kulihat dengan samar, ada seorang bayi yang sedang tergeletak di atas tempat tidurku. Ketika aku menghampirinya, benar saja, ternyata itu Raffi. Bukankah anakku sudah meninggal? Karena rindu yang tak tertahankan, aku langsung menggendongnya. Raffi masih menangis. Sepertinya dia lapar. Aku pun langsung menyusuinya. Kupandangi wajah bayiku saat menyusuinya. Tiba-tiba saja, aku meringis kesakitan. Raffi menggigitku. Sampai saat aku menyusuinya, sampai kulihat payudaraku mengeluarkan darah. Wajah Raffi pun berubah. Sekarang, dia mempunyai gigi yang tajam dan taring yang runcing, serta matanya berubah menjadi warna merah. Selain itu kulihat, Mas Andi hanya diam di ambang pintu dengan tersenyum menyeringai saat melihatku merintih kesakitan karena Raffi. Tolong aku, Mas," ucapku. Mas Andi tidak bergeming, dia hanya menatapku dan tersenyum puas. Sementara bayiku Raffi, dia tidak melepaskan aku. Dia terus saja menghisap payudaraku, yang kini bukan mengeluarkan ASI, tapi darah. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia jadi berubah seperti ini? Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kenapa dengan bayiku? Ada apa dengan suamiku? Aku hampir saja mati. Aku hampir saja mati lemas karena kehabisan darah sampai akhirnya. "Des, bangun Des, bangun." Mas Andi membangunkanku. Aku langsung terperanjat bangun dan menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. "Kamu kenapa sih? Tidur sambil teriak-teriak gitu? Kamu mimpi buruk?" tanya Mas Andi. "Iya, Mas. Aku mimpi buruk. Aku mimpi bertemu Raffi, Mas. Dia menangis terus. Aku menyusuinya, tapi yang dia hisap ternyata darah bukan ASI. Aku takut, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kita?" tanyaku ketakutan. Mas Andi hanya tertegun mendengar penjelasanku. "Mas, kamu dengar gak sih?" tanyaku heran. "Itu kan cuma mimpi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kita tidur lagi ya. Ini masih jam 2 malam. Katanya yang seolah menganggap mimpiku tidak ada artinya. Sementara itu, aku masih terus memikirkan mimpi barusan. Meskipun itu hanya mimpi, tapi yang aku lihat membuatku bergidik ngeri. "Des, Mas berangkat kerja dulu ya," kata Mas Andi berpamitan padaku. Aku tidak hanya menganggukkan kepala. Rasanya badanku lemas sekali, dan kepalaku pusing. Sepertinya aku sakit. "Des, kamu kenapa?" tanya Mas Andi yang menghampiriku, karena sedari tadi aku hanya berbaring. Mas Andi memegang keningku. "Ya ampun, kamu demam. Sekarang kita periksa ke dokter ya," kata Mas Andi. "Aku gak kuat, Mas," jawabku sambil menggigil. "Ya sudah, kamu tunggu di sini. Biar Mas panggil dokter ke sini ya," katanya. Mas Andi pun pergi menghubungi dokter. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter datang. Dokter pun memeriksa keadaanku dan memberikan obat. "Ibu harus banyak istirahat dan jangan lupa minum obat ini secara rutin ya," kata dokter. "Saya sakit apa, Dok?" tanyaku. "Ibu mengalami demam dan kurang darah, makanya ibu merasa pusing," kata dokter menjelaskan. "Oh, gitu ya, Dok. Terima kasih ya," ucapku.
Setelah selesai memeriksaku, dokter pun pergi. Mas kerja dulu ya, biar Yopi Mas titipkan pada ibu. Kamu istirahat saja, kata Mas Andi. Iya Mas, jawabku. Hari ini aku hanya terbaring lemas di tempat tidur. Entah kenapa, aku merasa sakit yang aku alami ini ada hubungannya dengan mimpi itu. Aku merasakan ngilu di bagian payudaraku. Aku pun memeriksanya. Setelah aku lihat, ternyata benar saja. Putingku lecet, seolah mimpi itu memang nyata. Ada apa sebenarnya? Seperti biasa, Mas Andi pulang ke rumah malam hari. Dia baru saja pulang kerja. Gimana Des? Kamu sudah mendingan? Tanyanya. Aku masih lemas Mas, jawabku. Ya sudah, kalau begitu, besok Mas akan minta bantuan ibu untuk membantumu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus Yopi selama kamu sakit, kata Mas Andi. Iya Mas, jawabku. Mas Andi mengambil sesuatu dari tas kecil miliknya. Ini uang untuk kebutuhan sehari-hari, kata Mas Andi. Aku pun menerimanya. Ketika aku membuka amplop, ternyata isinya sekitar 2 juta. Padahal baru beberapa hari Mas Andi bekerja. Ini uangnya banyak banget Mas. Kamu kan baru saja kerja beberapa hari, tanyaku. Mas dapat komisi lumayan dari perusahaan, katanya. Perusahaan apa Mas? Tanyaku. Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Pakai saja uang itu, bentak Mas Andi kesal. Baru kali ini Mas Andi marah dan membentakku. Padahal aku hanya menanyakan pekerjaannya saja. Aku jadi semakin penasaran. Selama beberapa hari ini, aku hanya terbaring lemah. Ibu mertuaku datang ke rumah untuk membantuku mengurus rumah dan mengasuh Yopi. Setelah makan secara teratur dan meminum obat, akhirnya aku merasa lebih baik. Bu, terima kasih ya Bu, sudah membantu Desi, kataku. Sama-sama. Gimana, kamu sudah sehat? Tanya ibu mertuaku. Sudah Bu, lumayan, jawabku. Aku pun mengambil beberapa lembar uang dan memberikannya kepada ibu mertuaku. Ini uang untuk ibu, kataku. Tidak usah Des, pakai saja uang ini untuk kebutuhan kamu, kata ibu. Gak apa-apa Bu, itu untuk ibu, kataku. Ibu mertuaku pun mengambilnya. Pagi ini, aku pergi belanja ke tukang sayur keliling. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja juga. Uang saya juga kemarin hilang sekitar 100.000. Padahal saya ingat menyimpannya di dompet. Tapi ketika saya hitung lagi, ternyata uangnya berkurang, kata Bu Elis. Sama, uang Bu Vina juga hilang, kata Bu Ani menimpali. Aneh banget, sudah beberapa hari ini banyak warga yang kehilangan uangnya. Sekarang kampung kita jadi tidak aman, kata Bu Elis. Aku hanya menyimak pembicaraan mereka sambil memilih sayur. Sepertinya salah satu warga kampung kita ada yang memelihara tuyul. Tuyul, gumamku. Banyak warga yang kehilangan uangnya semenjak beberapa hari yang lalu. Mereka beranggapan bahwa kejadian itu ada kaitannya dengan pesugihan. Tuyul, wah, kayaknya omongan Bu Ani ada benarnya juga. Biasanya, kalau kita hilang uang, tapi tidak semuanya hilang, itu dicuri tuyul. Kalau manusia yang mencurinya, pasti tidak akan disisakan seperti itu, kata Mang Udin, penjual sayur keliling. Bu Elis melihat ke arahku. Kalau kamu gimana Des? Apa kamu mengalami juga kehilangan uang? Tanya Bu Elis. Alhamdulillah, rumah kontrakan saya aman saja. Saya belum pernah kehilangan uang Bu, jawabku. Ya, lagian apa yang mau diambil dari rumah Desi? Kata Bu Ani sambil tertawa mengejek. Kamu ini. Bu Elis langsung melototi Bu Ani. Sebenarnya, aku sudah biasa mendapat penghinaan seperti itu. Meskipun ada rasa sakit hati, tapi apa mau dikata, memang aku terbilang orang yang lebih miskin dari mereka. Ya, mungkin karena itu Bu. Tuyulnya juga bingung kalau harus mencuri di rumah saya, kataku sambil tersenyum kecut. Ya sudah, saya duluan ya. Saya sudah selesai belanja sayurnya. Permisi.
kataku yang langsung pergi meninggalkan mereka. Terdengar suara orang mengetuk pintu. "Bapak sudah pulang," teriak Yopi girang melihat Mas Andi pulang. Mas Andi pun menggendong Yopi. "Sudah pulang, Mas?" tanyaku. "Iya, sudah pulang," jawab Mas Andi singkat. Aku tidak berani menanyakan pekerjaannya lagi, karena takut Mas Andi marah seperti waktu itu. "Itu di depan motor siapa, Mas?" tanyaku yang melihat Mas Andi memakai motor baru. "Motor punya kantor," jawabnya. Mungkin memang benar, kalau Mas Andi sekarang bekerja di sebuah perusahaan, sehingga mendapatkan gaji yang lumayan besar. Meskipun aku tidak tahu perusahaan apa, karena Mas Andi hanyalah tamatan SMA. Aku mencoba mempercayai apa yang dikatakan Mas Andi, dan mencoba menghilangkan rasa penasaranku. Kulangkahkan kakiku menuju dapur untuk mengambil makanan dan minuman untuk Mas Andi. Mas Andi pun makan. "Oh iya, Mas, kamu tahu nggak? Katanya banyak warga yang kehilangan uangnya," kataku yang teringat kejadian tadi siang. "Mungkin ada maling di kampung sini. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa mengunci pintu," jawab Mas Andi. "Tapi banyak yang mengira itu adalah perbuatan tuyul," ucapku. Mas Andi langsung tersedak saat aku mengatakan hal itu. Aku pun buru-buru mengambil air minum. "Makanya pelan-pelan, Mas," kataku. "Kamu sih, orang lagi makan malah diajak bicara," kata Mas Andi kesal. Aku menyadari kesalahanku. Akhirnya, aku memilih diam. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 malam. Mas Andi berpamitan pergi keluar rumah untuk membeli makanan. Tapi sudah sekitar 2 jam menunggu, dia belum pulang juga. Akhirnya, aku ke kamar untuk menemani Yopi tidur. "Pergi kemana Mas Andi? Kenapa dia belum pulang juga? Padahal, seharusnya kalau dia hanya membeli makanan di warung, tidak akan selama ini," pikirku di dalam hati. Aku merasa gelisah, karena Mas Andi belum pulang juga ke rumah. Saat aku sedang membenahi selimut Yopi yang tersingkap, aku mendengar suara piring yang diadukan dengan sendok, sehingga menimbulkan suara. Aku pikir mungkin itu Mas Andi yang sudah pulang ke rumah. Akhirnya, aku keluar kamar untuk melihat Mas Andi. Kulihat di ruang tamu tidak ada siapapun. Sementara asal suara terdengar dari dapur. Kulangkahkan kakiku menuju dapur. Sesampainya di dapur, betapa terkejutnya aku ketika melihat piring dan sendok bergerak sendiri, seolah sedang ada yang memainkannya. Aku mengucek mataku untuk memastikan aku tidak berhalusinasi. Ternyata tetap saja, sendok dan piring itu bergerak sendiri, bahkan melayang-layang. Astagfirullah. Aku langsung berlari menuju kamar untuk menggendong Yopi dan membawanya keluar rumah. Aku benar-benar sangat ketakutan. Akhir-akhir ini, aku sering mengalami kejadian aneh. Padahal sebelumnya, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini di rumah kontrakanku. Ada apa sebenarnya? Apa mungkin di rumah kontrakanku sekarang ada hantu? Pikirku. Setelah melihat benda bergerak sendiri di dapur, tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung lari ke kamar dan menggendong Yopi. Aku langsung keluar kamar, dengan keringat bercucuran membasahi tubuhku karena takut. Aku tidak tahu harus pergi kemana malam-malam begini. Tapi kalau aku tetap diam di rumah, aku takut kalau ada makhluk yang tak kasat mata menggangguku atau Yopi. Udara malam yang dingin langsung terasa menusuk kulit. Di luar sangat sepi, seperti kampung ini tidak berpenghuni. Semenjak kejadian bayiku dicuri jasadnya, dan banyak orang yang kehilangan uang, warga jadi takut untuk keluar rumah. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah kalau sudah malam hari, kecuali kalau ada kepentingan mendesak. "Kamu kemana sih, Mas?" tanyaku di dalam hati. Aku berjalan perlahan tanpa arah, sambil memikirkan harus pergi kemana. Yopi terasa sangat berat saat aku gendong. Aku pun terpaksa membangunkannya. "Nak, bangun nak." Aku memegang lembut pipinya sambil duduk di tanah. Akhirnya Yopi bangun juga. "Nak, bangun dulu. Nanti tidur lagi,"
Sekarang kita harus pergi, kataku. Kita mau kemana, Bu? Tanya Yopi. Kita pergi ke rumah nenek ya, tapi kamu jalan kaki. Ibu nggak kuat gendongnya, kataku. Saat aku berjalan menuju rumah mertuaku yang jaraknya lumayan cukup jauh kalau berjalan kaki, membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sana. Aku berpapasan dengan Mas Sandi di jalan. Kulihat Mas Sandi sedang berjalan kaki, tapi matanya melihat ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu, sehingga tidak menyadari bahwa aku sedang melihatnya. "Mas!" teriakku. Saat mendengar teriakanku memanggilnya, wajah Mas Sandi langsung terlihat kaget. Dia langsung bergegas menghampiriku. "Kamu dan Yopi ngapain keluar rumah malam-malam begini?" tanya Mas Sandi. "Aku sedang mencari kamu, Mas. Kamu dari tadi belum pulang juga," jawabku berbohong. Aku tidak menceritakan kejadian sebenarnya karena takut Yopi mendengarnya, sehingga dia jadi ketakutan. "Nanti saja aku ceritakan kepada Mas Sandi." "Ya sudah, ayo kita pulang," kata Mas Sandi kesal. Kulihat Mas Sandi menyilangkan tangannya ke belakang, sementara jari tangannya menenteng plastik. "Gendong Yopi, Mas. Kasihan dia kalau harus jalan kaki. Aku tidak kuat gendongnya. Sekarang Yopi sudah besar dan berat," kataku. "Ini Mas, bawakan makanan. Biar Yopi jalan kaki," tolak Mas Sandi. "Sini, biar aku saja yang bawa plastik itu. Kamu gendong Yopi, Mas," kataku bersikukuh. "Gak usah, biar Mas saja yang bawa. Yopi jalan saja, lagian dekat kok," kata Mas Sandi. Mas Sandi masih saja menyilangkan tangannya ke belakang dan menenteng 2 buah plastik yang aku pikir itu adalah makanan yang dia beli. Kami pun pulang berjalan kaki. "Kamu dari mana saja sih, Mas? Kok beli makanannya lama?" "Aku nunggu dari tadi, Mas," tanyaku saat masih berjalan. "Tadi ngobrol sama ngopi dulu sama Pak Dani di warung," jawab Mas Sandi. "Aku tidak mau ditinggal lagi, Mas, sendirian di rumah," ucapku takut. "Memangnya kenapa? Lagian cuma sebentar," tanya Mas Sandi. Aku mendekatkan bibirku pada telinga Mas Sandi dan berbisik karena takut Yopi mendengarnya. "Aku takut, Mas. Di rumah kita kayaknya ada yang aneh. Tadi aku melihat piring dan sendok bergerak sendiri. Aku gak mau pulang ke rumah kontrakan itu lagi, Mas. Aku takut, Mas," bisikku. "Mungkin kamu salah lihat. Kamu gak usah takut," jawab Mas Sandi. "Aku yakin gak salah lihat, Mas," bantahku. "Sekarang kita pulang. Sepertinya kamu capek, makanya melihat apa yang sebenarnya tidak kamu lihat," kata Mas Sandi membuatku kesal. Sepertinya Mas Sandi tidak mempercayai perkataanku dan menganggap bahwa aku hanya mengada-ada. Bagaimana caranya membuktikan padanya bahwa perkataanku benar? Sesampainya di rumah, Mas Sandi membuka pintu, sementara aku ragu untuk masuk ke dalam rumah. "Ayo masuk." Mas Sandi menarik tanganku. Aku pun duduk di ruang tamu sambil memeluk Yopi. Sementara itu, Mas Sandi pergi menuju dapur. Lalu setelah beberapa saat, dia membawakan pisang goreng dan roti yang sudah tersaji di piring. "Mas tadi cuma beli ini. Maaf kalau lama, soalnya keasikan ngobrol," kata Mas Sandi. "Tapi lain kali, aku tidak mau kalau malam ditinggal lagi di rumah sendirian, Mas," rengekku. Setelah selesai makan, aku menidurkan Yopi ke dalam kamar. Dia tertidur di pangkuanku. Mas Sandi sedang di dapur. Meskipun aku takut, tapi aku menghampiri Mas Sandi, sekaligus melihat piring dan sendok tadi. Ketika sampai di dapur, kulihat Mas Sandi membuat segelas susu, beberapa permen, roti, dan mainan anak kecil. Dia menyimpannya di sudut dapur. Aku tertegun melihat tingkah Mas Sandi. Untuk apa dia membuat itu? Padahal Yopi sudah tertidur. Aku terus memperhatikan tingkah Mas Sandi yang sedikit aneh menurutku. Sementara dia tidak menyadari bahwa aku sedang berdiri melihatnya. Untuk apa dia membuatkan segelas susu, makanan ringan dan mainan itu, sementara Yopi sudah tertidur? Aku langsung pergi ke kamar
dan tidak menyapanya. Aku ingin tahu, apakah Mas Sandi akan memberikannya pada Yopi atau tidak. Beberapa menit kemudian, Mas Sandi masuk ke dalam kamar. Kulihat dia tidak membawa apapun. "Kebetulan kamu belum tidur," kata Mas Sandi. "Memangnya kenapa, Mas?" tanyaku penasaran. "Mas pengen ngobrol serius," katanya. "Ngobrol apa, Mas?" tanyaku. "Mas pengen kita jualan, buka usaha kecil-kecilan. Jadi mulai besok, gimana kalau kita jualan bakso saja di depan rumah? Gimana menurut kamu?" tanya Mas Sandi. "Aku sih mau saja, Mas. Tapi kan jualan itu butuh modal, uang yang lumayan. Kita kan gak punya uang sebanyak itu, Mas," jawabku. "Kalau masalah itu, kamu tenang saja. Mas sudah siapin uang untuk modal kita jualan," kata Mas Sandi. "Memangnya kamu punya uang dari mana, Mas?" tanyaku heran. "Mas pinjam uang," jawab Mas Sandi. "Jangan pinjam uang terus, Mas. Nanti hutang kita malah makin banyak. Lagi pula kalau nanti jualan kita nggak laku, kita mau bayar hutangnya gimana, Mas?" ucapku. "Kamu nggak usah pikirkan masalah itu. Mas yakin usaha kita pasti akan maju," kata Mas Sandi meyakinkanku. "Tapi Mas," ucapku, "pokoknya besok kita persiapkan untuk jualan. Mas yakin kita bakalan sukses," kata Mas Sandi. Iya Mas, iya," jawabku. Keesokan harinya, pagi-pagi, Mas Sandi sudah bangun dan menyuruhku pergi ke pasar untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk berjualan. Sementara itu, Yopi, Mas Sandi titipkan ke rumah mertuaku. Mas Sandi pergi mengambil gerobak bakso yang ternyata sudah dia pesan. Kami pun mulai membuat adonan bakso yang nanti akan dijual. Mas Sandi mengambil wadah yang berisi adonan bakso itu. Lalu, dia terlihat seperti sedang berkumat kamit. Sesekali, aku memperhatikan tingkahnya yang sedikit aneh akhir-akhir ini. "Kamu ngapain sih, Mas?" tanyaku curiga. Ini aku lagi berdoa. Kita kan baru mau mulai membuka usaha," jawab Mas Sandi. Setelah semua selesai dipersiapkan, akhirnya pukul 3 sore, barulah kami bisa menjual bakso itu di depan rumah dengan keadaan seadanya. Hanya gerobak dan beberapa bangku dan meja dari kayu yang disiapkan untuk pembeli menikmati hidangan bakso yang kami jual. Mas Sandi menawarkan kepada beberapa tetangga, sehingga mereka membelinya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bakso yang kami jual sangat enak, membuatku senang. Ternyata benar saja, tetangga mulai berdatangan membeli. "Tuh kan, jualan kita pasti laku," kata Mas Sandi berbisik padaku. "Iya Mas," jawabku senang. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku dan Mas Sandi bersiap untuk menutup warung bakso karena sudah hampir habis. Tapi datang seorang ibu-ibu untuk membeli. "Mas, masuk ke dalam dulu sebentar ya. Mas mau gendong Yopi dulu biar dia tidur. Nanti kalau sudah selesai, Mas kesini lagi," kata Mas Sandi. Aku pun melayani pembeli itu sendiri. 1 mangkuk bakso dan es teh manis sudah aku hidangkan di hadapan pembeli. Aku berani mengatakan bahwa wujud dari bakso ini sudah cukup untuk meningkatkan selera makan. Aku pun menghitung uang yang aku dapatkan sambil duduk di sebuah bangku hingga aku melihat seorang anak kecil sedang berdiri di samping gerobak baksoku dan memperhatikan panci bakso. "Dek, kamu mau bakso?" tanyaku. Aku memperhatikan kembali anak kecil itu sambil menawarinya bakso, tapi dia diam saja, tak beranjak. Aku merasa iba melihat keadaannya. Tubuhnya yang kurus dan pendek, seperti anak kecil, tapi wajahnya terlihat seperti orang tua. Yang lebih, aku tidak mengerti. Mulutnya dipenuhi oleh air liur yang beberapa kali terlihat menetes. Aku tidak habis pikir, kenapa ada orang tua yang tega menelantarkan anak yang berkebutuhan khusus di jalanan malam-malam. Baru saja aku mengambil uang receh, tiba-tiba saja dia beranjak menuju ibu-ibu yang sedang mengaduk bakso. Tanpa ibu-ibu itu perhatikan anak kecil itu mendekatkan mulutnya ke mangkuk bakso. Entah apa yang ada di dalam pikiran anak kecil itu. Tiba-tiba saja anak kecil itu dengan sengaja
meneteskan air liurnya ke mangkuk bakso yang baru saja diaduk. Adapun yang membuatku tak habis pikir adalah ibu-ibu itu memakan bakso yang sudah tercampur air liur. Iya, memakannya dengan lahap. Dan sesekali membuka HP dengan si anak kecil yang masih mendekatkan mulutnya ke mangkuk. Melihat hal itu, aku tidak tahan dan langsung lari ke kamar mandi dan muntah seketika. Aku langsung berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutku yang terasa sangat mual. Aku tidak habis pikir dengan apa yang aku lihat barusan. Melihatku muntah-muntah, Mas Sandi langsung menghampiriku. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Mas Sandi cemas. "Tidak, Mas, aku tidak apa-apa," jawabku. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Mas Sandi penasaran. "Di luar ada anak kecil, Mas. Dia meludahi mangkok bakso pembeli kita, tapi pembeli itu malah memakannya dengan lahap," kataku. "Oh, itu," jawab Mas Sandi singkat. "Aku akan keluar dan memberitahukan pada pembeli itu," kataku. Jangan, sudah biarkan saja," cegah Mas Sandi. "Kenapa, Mas?" tanyaku curiga. "Pembeli itu sudah pulang barusan," jawab Mas Sandi. "Siapa anak kecil itu, Mas? Aku merasa ada yang aneh akhir-akhir ini," kataku. "Kamu pasti capek dan masih merasa sedih, sehingga sering berhalusinasi seperti itu. Kamu jangan menceritakan hal seperti itu pada orang lain. Mas gak mau kamu dianggap aneh," kata Mas Sandi. "Tapi Mas, aku gak berhalusinasi. Aku memang masih sedih karena kepergian Raffi. Apalagi jasadnya masih belum ditemukan sampai sekarang. Tapi aku masih waras, Mas. Aku tidak berhalusinasi," kataku kesal. "Omongan kamu itu tidak masuk akal. Siapa orang yang akan mempercayai hal seperti itu?" kata Mas Sandi yang membuatku kesal. Aku benar-benar sangat kesal karena dianggap Mas Sandi hanya berhalusinasi. Padahal jelas-jelas aku melihat hal itu. "Biar Mas yang bereskan semuanya. Sekarang kamu tidur aja," kata Mas Sandi. Hari ini, jualan baksoku habis terjual. Aku merasa senang karena bisa berjualan dengan laris. Setidaknya, aku bisa mendapatkan uang yang lumayan dari hasil berdagang. Semakin hari, usaha jualan baksoku semakin laris. Banyak pembeli berdatangan, bahkan dari luar kampung, sehingga aku kewalahan melayani pembeli. Mas Sandi keluar dari pekerjaannya, yang sampai sekarang tidak aku ketahui. Sekarang, dia ikut membantuku berjualan bakso. Sementara itu, aku masih bisa sambil mengasuh Yopi di rumah, sehingga aku tidak perlu menitipkannya pada ibu mertuaku. Mas Sandi memesan bangku dan meja tambahan, agar pembeli yang semakin banyak bisa makan di tempat. "Des, ini apa sih resepnya? Enak banget," kata Bu Ani. Aku tersenyum. "Tidak ada resep spesial kok, Bu. Membuat seperti pada umumnya saja," kataku. "Tapi rasanya enak banget, bikin pengen makan lagi," kata Bu Ani. Aku berjualan dari pukul 10 pagi sampai 9 malam. Itu saja selalu habis terjual sebelum waktunya. Sehingga Mas Sandi kewalahan mengadoni bakso yang akan kami jual, karena pembeli terus saja berdatangan. Ibu mertuaku sesekali datang untuk ikut membantu kami. Kusisihkan 3 bungkus bakso untuk dibawa pulang ibu mertuaku. "Bu, terima kasih ya, sudah membantu kami menjaga Yopi," kataku. "Iya, sama-sama. Ibu malah senang akhirnya kalian bisa membuat usaha dan memperbaiki ekonomi kalian," kata ibu. Waktu sudah jam 7 malam. Aku dan Mas Sandi masih sibuk melayani pembeli. Sesekali kulihat Yopi yang sedang bermain di ruang tamu sendirian. Kulihat Yopi seperti sedang berbicara dengan seseorang di sana, tapi tidak ada siapapun. Aku mendekati Yopi untuk mendengarkan dan melihatnya secara jelas. Saat aku berjalan perlahan mendekati Yopi, dia melambaikan tangannya, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. "Nak, kamu lagi ngapain? Tadi dari kejauhan ibu melihat kamu sedang bicara. Sama siapa?" tanyaku penasaran. "Yopi." Belum sempat Yopi menjawab pertanyaanku, tiba-tiba saja ibu mertuaku datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. "Des, sini deh." Ibu menarik tanganku semakin masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Bu?"
Apa ada yang salah? Tanyaku heran. Coba kamu cek adonan bakso yang kalian buat. Apa sudah basi? Tadi ibu makan bakso pemberian kamu di rumah, tapi kok rasanya kayaknya basi. Takutnya ada pembeli yang memakannya, kata ibu mertuaku. Apa bu? Basi? Kayaknya nggak mungkin bu. Soalnya semua bahan yang dibeli baru. Tapi sebentar ya bu, Desi cek dulu, kataku. Aku pun pergi keluar rumah dan mengambil bakso di dalam panci dan memakannya. Ada apa sih? Tanya Mas Andi yang sedang duduk di luar. Kata ibu, bakso kita basi mas. Ini aku mau mencobanya, bisiku pelan. Ah, nggak mungkin, kata Mas Andi. Aku dan Mas Andi langsung mencoba memakannya dan rasanya enak. Tidak basi seperti yang ibu katakan. Apa mungkin ibu berbohong? Tapi untuk apa? Ibu mertuaku mengatakan bahwa bakso yang aku berikan itu basi. Padahal setelah aku mencobanya dengan Mas Andi, rasanya enak. Aku masuk ke dalam rumah membawa semangkuk bakso. Gimana Des? Benar kan yang ibu katakan? Tanya ibu yang sedang duduk. Desi dan Mas Andi sudah mencobanya, tapi rasanya enak kok bu. Nggak basi. Ini ibu cobain deh. Adonannya sama seperti yang aku kasih ke ibu, ucapku. Ibu pun mencicipi bakso yang aku bawa. Iya Des, rasanya enak. Tapi kenapa ya bakso yang ibu makan di rumah rasanya basi? Ibu jadi bingung, kata ibu. Desi juga nggak tahu bu, jawabku. Mungkin ibu yang salah. Maaf ya Des, tadinya ibu cuma mau memastikan, takutnya ada pembeli yang kecewa. Tapi ternyata ibu yang salah, kata ibu. Iya bu, nggak apa-apa kok, kataku. Ya sudah, kalau begitu ibu pulang ya, sekalian biar Yopi main di rumah ibu dulu. Kelihatannya kalian masih sibuk melayani pembeli, kata ibu. Ibu pun pergi membawa Yopi ke rumahnya. Mas Andi menghampiriku yang masih ada di dalam rumah. Des, kalau ada yang beli bakso dan minta dibungkus ke rumah, jangan dilayani. Bilang saja habis atau apalah, kata Mas Andi membuatku curiga. Memangnya kenapa mas? Tanyaku. Ya takutnya kalau dibawa ke rumah mereka, baksonya jadi gak enak, kata Mas Andi. Loh kok begitu mas? Apa jangan-jangan bakso ini ada apa-apanya? Tanyaku curiga. Maksud kamu ini apa? Sudah, pokoknya layani saja pembeli yang makan bakso di tempat, perintah Mas Andi. Tapi kenapa mas? Aneh banget. Jangan-jangan kamu menaruh sesuatu ya di bakso itu? Tanyaku curiga. Kamu ini kalau dibilangin malah ngeyel sih. Ikuti saja apa kataku, bentak Mas Andi. Malam pun tiba. Aku dan Mas Andi terlelap tidur karena telah seharian berjualan. Barulah kira-kira sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Ketika aku membuka pintu kamar, lagi-lagi aku mendengar suara anak-anak bermain di depan rumah. Aku mengintipnya di balik jendela, dan benar saja, kulihat ada 2 orang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah. Di dekat gerobak baksoku, hal itu membuatku kaget. Untuk kesekian kalinya, aku melihat anak kecil. Aku mengucek kedua mataku, dan seketika anak kecil itu hilang. Apa mungkin benar kata Mas Andi, kalau aku sering berhalusinasi? Aku langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan seketika rasa ingin buang air kecilku juga ikut hilang karena takut. Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Aku juga sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau aku menceritakannya pada Mas Andi percuma saja. Dia hanya akan menganggap aku hanya mengada-ada. Kepada siapa aku harus menceritakan hal ini? Kulihat Mas Andi masih terlelap tidur. Aku benar-benar merasa gelisah, karena sekarang aku sering bertemu sosok anak kecil yang aneh. Kalau ada hantu di rumah kontrakanku ini, kenapa baru sekarang mereka menggangguku? Apa ini ada hubungannya juga dengan kematian Raffi yang aneh dan jasadnya yang belum ditemukan? Pikiranku terus saja menduga-duga. Saat aku ingin memiringkan tubuhku di kasur, tiba-tiba aku tidak bisa bergerak. Mataku terbuka, tapi aku tidak bisa berbicara atau bergerak. Seperti orang yang terkena stroke. Suara pintu kamar terbuka, dan datanglah 2 orang anak kecil masuk ke dalam kamar. Anak kecil yang wajahnya sangat menyeramkan. Kukunya hitam, telinganya runcing,
gigi-giginya yang tajam dan kulitnya yang hitam legam. Mereka menghampiriku dan merobek baju yang aku pakai. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku, tapi semakin aku mencobanya, aku seperti semakin terikat. Tolong aku, Mas," ucapku dalam hati. Anak kecil itu langsung mendekat dan menyusup padaku, membuatku sangat ketakutan dan berusaha melepaskan diri. Sementara itu, Mas Sandi dan Yopi tertidur pulas. "Kalian siapa? Kenapa kalian menyusup padaku? Aku bukan ibu kalian!" teriakku, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Anak kecil itu menyusup padaku, layaknya seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Tapi rasanya sakit sekali. Rasanya semua energi yang ada di dalam tubuhku terkuras. Aku merasa sangat lemas. "Lepaskan aku! Lepaskan!" teriakku. Anak kecil itu menghentikan aksinya menyusup padaku. Mereka tertawa senang dengan darah yang berceceran di mulut mereka. Anak kecil itu menghisap darahku melalui payudaraku, sehingga membuatku lemas terberdaya. Siapa mereka? Kenapa mereka menyusup padaku? Padahal aku bukan ibu mereka. Aku yakin anak kecil itu bukan manusia. Tapi kenapa mereka menggangguku? Ini adalah untuk kesekian kalinya aku mengalami hal ini. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi mulai sekarang. Aku terkejut sekaligus sangat ketakutan. Bagaimana tidak, anak kecil yang menyeramkan itu menyusup padaku. Lebih tepatnya menghisap darahku melalui payudaraku. Aku terkapar lemah. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Rasanya tulang-tulangku ngilu. Anak kecil yang menyeramkan itu pergi, dan badanku menggigil. Aku berusaha membangunkan Mas Sandi, tapi tenagaku rasanya tidak cukup. Sampai akhirnya, aku merasa semuanya gelap. "Bu, bangun Bu, bangun!" Suara Yopi terdengar membangunkanku. Mendengar suara Yopi, Mas Sandi ikut bangun dan melihatku. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisiku yang sudah sangat lemah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata aku mengalami kehilangan volume darah sekitar 30% di dalam tubuhku, sehingga harus segera dilakukan transfusi darah. Transfusi darah dilakukan ketika tubuh kekurangan darah akibat cedera atau penyakit tertentu. Dokter pun bingung karena aku tidak mengalami cedera. Bahkan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter juga tidak menemukan penyakit yang bisa mengakibatkan aku mengalami kehilangan darah. Proses transfusi darah dilakukan sekitar 1 jam sampai 4 jam. Aku merasa lemah sekali, sehingga lebih banyak terpejam. Kini, aku mengalami koma karena kejadian aneh yang sepertinya akan merenggut nyawaku. Antara hidup dan mati, badanku layaknya seperti mayat yang tidak bisa digerakkan. Selama mengalami koma, aku bermimpi berdiri di hadapan tanah yang sangat luas. Aku bingung harus berjalan ke arah mana. Sampai akhirnya, ada sebuah suara yang menggema. "Belum waktunya kamu mati." Lalu, terdengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran, dan sebuah cahaya terlihat dari kejauhan. Aku melangkahkan kakiku menuju cahaya itu, dan akhirnya, aku pun perlahan membuka mata dan sadarkan diri. Kulihat sekarang aku masih berada di rumah sakit. Mertuaku dan Mbak Esti, kakak iparku, menemaniku. Mereka berdua sedang membaca Al-Quran di sampingku. Aku adalah anak yatim piatu, sehingga tidak ada orang tuaku yang menjenguk saat aku sedang sakit. Mbak Esti melihatku saat aku sadarkan diri. Dia berhenti membaca Al-Quran dan memelukku. "Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar, Des," kata Mbak Esti berlinang air mata. Begitupun dengan ibu. Mbak Esti memanggil dokter untuk memeriksa kondisiku yang sudah sadarkan diri. Keadaan Bu Desi sudah membaik. Dia sudah melewati masa kritisnya. Sekarang biarkan dia beristirahat, Bu, kata dokter. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan. Di sana, aku tidak melihat Yopi dan Mas Sandi. Yopi, kataku dengan suara lirih. Yopi baik-baik saja, Des. Sekarang dia dan Sandi ada di rumah. Mungkin nanti malam mereka ke sini karena Sandi harus berjualan dulu, kata ibu mertuaku. Kamu mengalami koma selama 1 minggu. Kami hampir saja putus asa
karena keadaanmu yang tidak kunjung sadarkan diri. Tapi alhamdulillah, sekarang kamu sadar, kata Mbak Esti. Mbak Esti adalah kakak iparku yang sangat baik. Aku seperti menemukan sebuah jawaban dari pertanyaanku. Mbak Esti adalah orang yang tepat untuk aku menceritakan semua kejadian aneh yang menimpaku. Mungkin dia bisa membantuku, karena ini hubungannya dengan makhluk yang tak kasat mata. Tidak semua orang bisa mempercayai perkataanku yang di luar nalar ini. Aku takut mereka hanya menganggapku berhalusinasi, seperti apa yang dikatakan Mas Sandi. Tapi aku yakin Mbak Esti akan paham mengenai hal yang akan aku ceritakan nanti. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya aku sudah bisa diperbolehkan pulang. Tubuhku sangat ringkih. Aku kehilangan berat badanku sangat drastis, sehingga terlihat seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Wajahku sangat pucat, seperti mempunyai penyakit yang mematikan. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan dokter, tidak menemukan penyakit apapun. Untuk sementara ini, aku dibawa ke rumah ibu mertuaku, karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Ibu mertuaku tinggal bersama Mas Bambang dan Mbak Esti. Sementara itu Mas Sandi tinggal di rumah kontrakan, karena dia harus terus berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan kami. Tetangga berdatangan menjengukku. Ya ampun Des, kamu sakit apa? Kenapa kondisi kamu seperti ini? Tanya Bu Elis yang datang menjenguk. Aku hanya tersenyum. Aku masih lemas untuk berbicara banyak. Saya nggak tahu Bu, jawabku. Nggak tahu gimana Des. Lihat badan kamu, sudah kayak tengkorak begini, kata Bu Ani menimpali. Dokter juga belum menemukan penyakit Desi sebenarnya apa, jawab ibu mertuaku. Kok bisa begitu? Coba kamu periksa ke orang pintar saja. Mungkin ada orang yang mengguna-guna. Apalagi sekarang usahamu maju. Bisa saja ada orang yang sirik, kata Bu Ani. Jangan seuzon begitu. Yang penting sekarang Desi sudah membaik. Saya minta doanya saja ya, untuk menantu saya agar segera sembuh, kata ibu mertuaku. Aku merasa dugaan Bu Ani salah, karena aku sering mengalami hal aneh sebelum memiliki usaha yang maju. Tapi sebenarnya apa yang terjadi padaku? Mbak Esti memasuki kamarku saat aku sedang berbaring. Des, Mbak mau bicara. Sebenarnya apa yang kamu rasakan? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Mbak Esti. Kebetulan sekali, Mbak Esti datang dan menanyakan hal itu. Ini kesempatanku untuk berbicara pada Mbak Esti mengenai apa yang aku alami. Aku mencoba duduk di bantu Mbak Esti. Aku pun mulai menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami secara rinci pada Mbak Esti. Mbak Esti sangat kaget saat mendengar ceritaku. Apa mungkin anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul? Dari ciri-ciri dan semua yang kamu ceritakan, Mbak yakin itu adalah tuyul, kata Mbak Esti. Dek. Mendengar semua penuturanku mengenai keanehan yang aku alami, Mbak Esti meyakini bahwa anak kecil yang menyeramkan itu yang sering mengganggu dan menyusup padaku sampai membuat hampir kehilangan nyawa adalah tuyul. Tapi Mbak, kalau benar itu adalah tuyul, kenapa dia menyusup padaku dan menggangguku? Tanyaku kebingungan. Mbak juga nggak tahu apa alasannya, tapi tuyul itu akan menyusup pada majikannya atau pada istri orang yang memeliharanya, kata Mbak Esti. Astagfirullah Mbak, apa mungkin Mas Andi telah memelihara tuyul? Tanyaku curiga. Aku dan Mbak Esti saling berpandangan dan menduga-duga. Mungkin saja Des, kamu ingatkan kematian Raffi yang mendadak dan jasadnya yang belum ditemukan. Mungkin itu juga ada kaitannya dengan semua ini, kata Mbak Esti memelankan suaranya. Air mataku mengalir deras. Kalau benar itu yang terjadi, aku tidak menyangka Mas Andi tega melakukan hal seperti itu. Kamu jangan menangis Des, nanti kedengaran sama ibu. Lagi pula ini kan baru dugaan kita. Bisa saja semuanya salah. Kamu harus mencari bukti yang jelas supaya kita dapat mengambil kesimpulan, kata Mbak Esti menenangkanku. Iya Mbak, jawabku. Pokoknya sekarang kamu harus segera sembuh, baru mulai cari tahu semuanya, kata Mbak Esti. Benar apa yang dikatakan Mbak Esti. Aku tidak boleh bertindak gegabah.
sebelum mendapatkan bukti yang jelas. Setelah aku sembuh, aku akan mencari tahu semuanya. Selama aku sakit dan tinggal di rumah ibu mertuaku, Mas Andi tetap tinggal di rumah kontrakan dan hanya sesekali saja menengok. Sementara itu, Yopi ikut denganku tinggal di rumah ibu untuk sementara waktu. Sekitar pukul 22.00 malam, Mas Andi datang ke rumah ibu. "Gimana sayang? Kamu sudah mendingan?" tanya Mas Andi. "Sudah Mas, mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah. Mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah kontrakan kita dan membantu kamu berjualan bakso Mas," kataku. "Kalau kamu masih sakit, lebih baik kamu istirahat saja dulu. Mas kesini akan memberitahukan kabar gembira," kata Mas Andi. Kabar gembira apa Mas?" tanyaku. "Mas sudah membeli rumah Pak Samsul, jadi kita tidak perlu mengontrak lagi. Dan kita bisa berjualan dengan leluasa karena halamannya cukup luas," kata Mas Andi. "Apa Mas? Kamu membeli rumah Pak Samsul?" tanyaku terperanjat kaget. "Iya, kamu senang kan?" tanya Mas Andi. Entahlah apa yang aku rasakan. Di satu sisi, aku memang senang. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa mempunyai rumah sendiri. Tapi di sisi lain, aku bertanya-tanya, dari mana Mas Andi mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun jualan bakso laku keras, tapi kami memulai usaha itu baru 2 bulan yang lalu. Sepertinya mustahil mendapatkan keuntungan puluhan juta dalam waktu singkat itu. Sepertinya kecurigaanku semakin terbukti. "Kamu membelinya dengan harga berapa Mas?" tanyaku. 90 juta, kata Mas Andi. "Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana Mas? Kita kan baru berjualan bakso belum lama meskipun laris," tanyaku curiga. Mas Andi diam sejenak. Sepertinya dia sedang mencari alasan. "Ya dari keuntungan jualan kita lah. Bakso yang kita jual itu kan laku, selalu terjual habis. Kurangnya Mas pinjam dari bank," kata Mas Andi. "Kamu selalu saja beralasan minjem uang. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan Mas? Jujur Mas, jujur," ucapku tidak percaya. "Apa sih? Kamu ini bukannya senang, tapi malah mencurigaiku seperti itu," kata Mas Andi kesal. "Bukannya begitu Mas, aku cuma takut kalau kamu memakai uang haram," kataku. "Jaga omongan kamu Des," bentak Mas Andi. "Aku takut Mas, kamu melakukan hal yang sesat, bahkan melanggar agama. Hanya itu Mas," kataku. "Maksud kamu apa? Kamu menuduh suamimu sendiri seperti itu?" tanya Mas Andi emosi. "Aku sering mengalami hal aneh Mas, bukan hanya sekedar halusinasi seperti yang kamu tuduhkan. Bahkan hal itu hampir merenggut nyawaku. Aku didatangi anak kecil yang menyeramkan. Dia menyusu padaku Mas. Lebih tepatnya menghisap darahku, sampai aku kehilangan darah banyak dan mengalami koma. Aku yakin itu bukan kebetulan. Aku yakin anak kecil itu adalah tuyul pesugihan," kataku menjelaskan. Mas Andi langsung menatapku dengan tatapan nyalam, membuatku jadi takut menatapnya. "Jadi kamu menuduh aku melakukan pesugihan tuyul? Hah?" teriak Mas Andi. Aku bingung harus menjawab apa. Aku tidak bermaksud menuduh suamiku seperti itu, tapi kenyataannya hal itu mengarah padanya. Air mata mengalir deras di pipiku. Sementara itu, Mas Andi langsung mencengkram tanganku dengan kuat, sampai aku merasakan kesakitan. Baru kali ini, dia berbuat kasar seperti ini padaku. "Jawab Desi, jawab!" teriak Mas Andi dengan mata melotot, dan tangannya terus mencengkeramku. Melihat aku menangis dan kesakitan, Yopi ikut menangis. "Lepasin ibu Pak, lepasin ibu," ucap Yopi. Yopi menarik tangan Mas Andi sambil menangis. Di tengah keributan, ibu mertuaku mengetuk pintu kamarku. Sepertinya dia mendengar keributan kami. "Desi, Sandi, buka pintunya. Kalian kenapa?" kata ibu mertuaku di balik pintu. Mas Andi melepaskan cengkeraman tangannya. Yopi sambil memelukku sambil menangis. "Dengar ya, kamu jangan katakan apapun pada ibu mengenai tuduhan kamu yang tidak jelas itu," kata Mas Andi. Aku mengangguk.
sambil memegang tanganku yang terluka akibat cengkraman Mas Andi. "Sekarang, hapus air mata kamu," perintah Mas Andi. Aku pun buru-buru menghapus air mataku dan menenangkan Yopi. "Sandi, Desi," panggil ibu mertuaku. "Iya bu, sebentar," jawab Mas Andi, lalu membuka pintu kamar. Ibu mertuaku langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiriku yang sedang memeluk Yopi. "Des, kamu kenapa? Kamu habis menangis?" tanya ibu curiga. Belum sempat menjawab, Mas Andi langsung berbicara pada ibu. "Iya bu, Desi habis menangis. Karena terharu soalnya, aku sudah membeli rumah Pak Samsul. Jadi kami tidak perlu mengontrak lagi," kata Mas Andi berbohong. Ibu mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tahu Mas Andi sedang berbohong. "Beneran? Tapi ibu dengar dari luar, kalian seperti sedang bertengkar," tanya ibu sambil menatapku. "Ibu pasti salah dengar, iya kan Des?" Lagi-lagi Mas Andi yang menjawab pertanyaan ibu. "Iya bu," jawabku singkat. "Ya sudah, kalau tidak terjadi apa-apa. Selamat ya, akhirnya kalian bisa mempunyai rumah sendiri. Ibu sangat senang mendengarnya. Tapi kamu punya uang dari mana bisa membeli rumah Pak Samsul?" tanya ibu. "Ya, dari hasil penjualan bakso bu. Kurangnya aku pinjam dari bank. Aku yakin bisa membayar cicilannya. Apalagi usahaku semakin berkembang," kata Mas Andi. "Alhamdulillah, ibu benar-benar senang mendengarnya," kata ibu mertuaku. "Besok pagi, Desi akan aku bawa pulang ke rumah itu. Sekarang aku mau beresin dulu tempatnya, jadi besok bisa langsung jualan bu," kata Mas Andi. "Nanti saja, besok pagi. Ini kan sudah mau tengah malam," kata ibu. "Sekarang saja bu, biar tidak terlalu berantakan. Besok kan aku harus langsung jualan," kata Mas Andi. "Ya sudah, kalau begitu, besok ibu dan Hesti bantu kalian beres-beres," kata ibu mertuaku. Mas Andi pun pergi untuk membereskan semuanya. Sementara aku masih kaget dengan perlakuan Mas Andi tadi. Mungkin aku memang sudah keterlaluan karena langsung menuduhnya berdasarkan kecurigaan bukan bukti. Meskipun semuanya belum terbukti, tapi aku yakin ada yang disembunyikan Mas Andi. Dan itu ada kaitannya dengan semua keanehan yang terjadi. "Bu, tadi kenapa Bapak marah-marah?" tanya Yopi sebelum tidur. "Nggak apa-apa sayang, sekarang Yopi tidur ya," kataku mendekap erat Yopi. Keesokan harinya, aku dibantu mertua dan kakak iparku pindah ke rumah yang baru dibeli Mas Andi. Rumah itu lebih luas dari rumah kontrakan kami dulu. Halamannya juga lumayan luas, sehingga bisa dipakai untuk warung baksoku. Ibu mertuaku dan Mbak Esti berpamitan pulang, karena rumah sudah bersih dan rapi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Mas Andi masih terlelap tidur. Mungkin dia masih lelah karena semalam membereskan rumah. Tidak sengaja, mataku melirik sebuah botol kaca transparan. Kulihat botolnya tidak terisi apapun. Mungkin itu botol bekas. Aku pun berinisiatif untuk membuangnya. Kubuang botol itu ke tempat sampah dan mulai membersihkan kamar yang masih berantakan. Setelah selesai, aku langsung membuka warung baksoku tepat pukul 10 siang. Pelanggan yang sudah tahu kami pindah mulai berdatangan untuk membeli bakso. Kebanyakan mereka memakainya di tempat, sehingga kami banyak menyediakan meja dan kursi. Aku mengadoni bakso sendiri, karena Mas Andi masih tidur. Aku tidak membangunkannya. "Kok rasanya beda ya?" kata Fani. "Beda gimana?" tanyaku. "Kayak ada yang kurang tapi nggak tahu apa," jawab Fani. Aku bingung apa yang dikatakan Fani. Perasaan aku membuat seperti biasanya. "Desi, Desi," teriak Mas Andi dari dalam rumah. "Iya, sebentar mas," jawabku. Setelah selesai melayani pembeli, aku langsung bergegas menghampiri Mas Andi. Dia sedang ada di dalam kamar dan mengobrak-abrik semuanya sehingga berantakan. Sepertinya Mas Andi sedang mencari sesuatu. "Kamu tadi lihat nggak botol yang aku simpan di atas meja kecil ini?" tanya Mas Andi. "Oh, botol itu sudah aku buang mas. Memangnya kenapa?" tanyaku heran. "Dasar bodoh, di mana kamu membuangnya?" tanya Mas Andi. Mas Andi langsung naik pitam mendengarku membuangnya. "Di tempat sampah di dapur mas," jawabku. Mas Andi
langsung bergegas menuju dapur. Padahal itu hanya sebuah botol, tapi seolah botol itu sangat berharga baginya. Sekarang, dia sangat berubah, kasar dan sering marah. "Lain kali, kalau kamu mau melakukan sesuatu, tanyakan dulu padaku," kata Mas Andi. "Itu kan cuma botol, Mas. Kenapa kamu sampai marah seperti itu?" tanyaku. "Asal kamu tahu saja, botol ini sangat berharga," kata Mas Andi. Mas Andi langsung pergi ke dapur membawa botol itu. Aku mengikutinya dari belakang, secara diam-diam memperhatikan apa yang akan dilakukan. Ternyata, dia membuang adonan bakso buatanku dan menggantinya dengan yang baru. Botol itu dia simpan di sampingnya, sampai akhirnya dia membuka botol itu dan membuatku sangat terkejut. Ternyata, botol itu menyimpan rahasia yang selama ini aku cari. Botol transparan yang aku temukan di kamar Mas Andi ternyata bukanlah botol biasa. Aku melihat Mas Andi berkumat kamit, seperti mengucapkan mantra, lalu membuka botol itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat asap hitam tebal yang beberapa menit kemudian berubah menjadi sosok anak kecil yang tingginya sekitar 50 cm. Anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul yang sering menggangguku selama ini. Ternyata dugaanku memang benar, bahwa Mas Andi telah memelihara tuyul. Mas, panggilku. Mendengar suaraku, Mas Andi terkejut dan langsung menutup botol itu kembali. Seketika, tuyul itu ikut menghilang. "Jadi benar dugaanku, kamu telah memelihara tuyul?" tanyaku marah. "Shh, kamu jangan bicara sembarangan. Di luar ada pelanggan," kata Mas Andi. Aku tidak habis pikir, ternyata suamiku sendirilah pelakunya. Bahkan, tega hampir mengorbankan nyawaku karena harus menyusui tuyul itu. Pantas saja kejadian aneh selalu aku alami. Dia selalu mengatakan aku yang berhalusinasi, padahal jelas-jelas dia yang berpura-pura. Apa jangan-jangan kematian Raffi juga penyebabnya adalah dia, dan jasad Raffi yang hilang juga dia yang mencurinya, bapak kandungnya sendiri. "Aku tidak peduli, Mas, apa yang kamu lakukan. Tega kamu membohongiku," kataku sambil menangis terisak. Mas Andi berjalan ke depan rumah, lalu mengunci pintu. "Kamu ini ngomong apa, Des? Jangan ngawur." Lagi-lagi, Mas Andi tidak mau mengakuinya, padahal dia sudah tertangkap basah. "Kamu masih menyangkal, Mas? Botol itu adalah tempat tuyul itu kan? Aku sudah melihat semuanya tadi," ucapku. "Ini cuma botol biasa, Des," jawab Mas Andi mengelak. "Istighfar, Mas. Yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Kamu tega mengorbankan aku, Mas. Jangan-jangan Raffi juga kamu korbankan dan jasadnya kamu curi, iya kan?" tanyaku. Aku menatap tajam Mas Andi. Dia terlihat salah tingkah. "Kalau kamu masih tidak mau mengakuinya, aku akan melaporkan polisi agar polisi menemukan orang yang telah mencuri jasad Raffi," kataku. Jangan Des, jangan. Lagi pula Raffi meninggal karena..." Sebelum Mas Andi menjawab, terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu adalah pembeli. Mas Andi keluar untuk melayaninya, sementara aku masih sangat kecewa, sekaligus sakit hati dengan apa yang aku lihat barusan. Bagaimana tidak, ternyata benar, suamiku yang telah memelihara tuyul itu, dan aku yakin Mas Andi juga yang telah menyebabkan Raffi meninggal dan mencuri jasadnya. Aku tidak menyangka dia tega berbuat seperti itu. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang kejam seperti dirinya, yang rela mengorbankan anak dan istrinya sendiri demi harta. Mas Andi terlihat ketakutan saat aku mengancam akan melapor kasus pencurian jasad Raffi pada polisi. Aku hanya diam di dalam rumah untuk menunggu penjelasan dari Mas Andi, sementara dia masih melayani pembeli. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Mas Andi kembali masuk ke dalam rumah. "Kita bahas masalah ini nanti malam saja. Di luar banyak pembeli. Mas tidak mau mereka berpikir macam-macam kalau sampai mendengar perkataan kita," kata Mas Andi. "Tidak bisa, Mas, tidak bisa. Aku ingin kamu menjawab pertanyaan aku sekarang juga," kataku bersikeras. "Pertanyaan apa? Jelas-jelas kamu ini cuma ngawur. Itu hanya botol biasa, Des," jawab Mas Andi. Ternyata Mas Andi masih tetap mengelak. "Baiklah kalau begitu,
Sekarang mana botol itu? Aku akan menghancurkannya. Setelah itu akan aku berangkat ke kantor polisi sekarang juga. Kataku mengancam. Oke, memang aku akui. Aku telah memelihara tuyul. Puas, kata Mas Andi, lalu pergi begitu saja sambil membanting pintu. Brak! Kenapa kamu tega, Mas, melakukan itu padaku dan anakku? Teriakku sambil menangis di dalam kamar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menemukan jasad Raffi dan menguburkannya secara layak. Aku harus memaksa Mas Andi mengembalikan jasad anakku. Maafin Mamah, Raffi. Mamah gak bisa menjaga kamu dengan baik, kataku sambil menangis terisak. Ternyata ada seorang bapak kandung yang tega mengorbankan anaknya, dan itu adalah suamiku sendiri. Aku masih berada di dalam kamar dengan perasaan hancur lebur, tapi aku harus kuat demi anakku dan mengungkap semua kebenaran yang terjadi. Sementara itu, Mas Andi masih melayani pembeli di luar rumah. Des, ini Yopi mau pulang. Kamu lagi sibuk gak? Terdengar suara Mbak Esti di balik pintu kamar. Iya, sebentar Mbak. Aku langsung membuka pintu. Memang sedari tadi aku hanya berdiam diri di dalam kamar karena masih kaget dengan pengakuan Mas Andi yang mengakui ternyata dia memelihara tuyul. Mbak Esti sepertinya mengantarkan Yopi pulang karena dari tadi dia aku titipkan pada Mbak Esti. Yopi udah pulang? Maaf ya Mbak, aku selalu merepotkan, kataku. Gak apa-apa kok Des, kamu habis nangis ya? Tanya Mbak Esti. Enggak Mbak, jawabku berbohong. Itu mata kamu sembab, kamu kenapa? Tanya Mbak Esti. Aku langsung memeluk Mbak Esti, lalu menangis kembali. Kamu kenapa Des? Apa yang terjadi? Tanya Mbak Esti penasaran. Mas Andi Mbak, dia ternyata memang benar telah memelihara tuyul, kataku. Astagfirullah, kamu yakin? Apa sudah ada buktinya? Tanya Mbak Esti. Iya Mbak, Mas Andi sudah mengakuinya. Aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri tuyul itu, kataku sambil terisak. Mbak gak nyangka Sadi bisa berbuat seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Mbak Esti. Aku juga gak tahu Mbak, tapi aku harus mencari tahu mengenai jasad Raffi yang belum ditemukan. Kasihan anakku Mbak, jawabku. Jadi orang yang telah mencuri jasad Raffi juga adalah Sandi? Tanya Mbak Esti terperanjat kaget. Aku gak tahu pasti, tapi sepertinya memang dia. Nanti malam aku akan menyelesaikan semuanya, kataku. Mbak benar-benar gak nyangka kalau benar Sandi yang berbuat hal seperti itu. Tapi apapun keputusan kamu, Mbak akan mendukung. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi saja Mbak, kata Mbak Esti. Iya Mbak, iya, kataku. Malam sudah tiba. Mas Andi sudah selesai membereskan warung bakso. Aku dari tadi hanya menunggunya di dalam rumah, sambil terus berpikir apa yang harus aku lakukan. Mas Andi masuk ke dalam kamar. Mas, aku mau kita cerai, kataku. Mas Andi terperanjat kaget. Apa? Cerai? Apa kamu sudah gila? Kata Mas Andi naik pitam. Aku gak mau jadi korban keserakahanmu, apalagi harus mengorbankan anakku, kataku. Kamu gak akan mati. Memang Mas yang telah mengorbankan Raffi, tapi Mas melakukan itu karena terpaksa. Mas capek terus-menerus hidup miskin, penuh hinaan. Ini semua demi kita, demi kehidupan kita, Des. Mas harap kamu mengerti, kata Mas Andi. Kamu memang tidak punya hati, Mas. Raffi seperti tidak ada harganya di matamu. Padahal dia adalah anak kandungmu. Tega-teganya kamu melakukan itu pada anak kita. Sekarang, di mana kamu sembunyikan jasad anak kita? Tanyaku. Kita bisa punya anak lagi, tapi untuk mendapatkan harta itu susah. Jasad Raffi sudah tidak ada, jawab Mas Andi. Astagfirullah, dengan entengnya kamu berkata seperti itu. Keputusanku sudah bulat. Aku ingin kita pisah, Mas. Aku tidak ingin anakku menderita. Cukup Raffi yang tidak bisa aku selamatkan, kataku naik pitam. Pokoknya, aku tidak akan menceraikan kamu. Kamu harus tetap ada di sini, kata Mas Andi. Tidak, Mas, tidak. Aku mau kita cerai. Aku takut dan sangat kecewa sekali padamu,
Bahkan lebih dari itu, ayah macam apa yang tega mengorbankan anaknya? Suami macam apa yang tega mengorbankan istrinya? Raffi sudah meninggal karena keserakahanmu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kamu juga dengan kejamnya menggali kuburan anakmu sendiri, lalu mencurinya. Selain itu, kamu juga membiarkan aku menyusui tuyul itu, yang suatu saat nanti pasti akan menyebabkan aku meninggal karena kehabisan darah. Untuk apa aku tetap mempertahankan rumah tangga ini? Nyawa aku dan anakku jadi taruhannya. Pokoknya, aku mau kita cerai, Mas. Aku tidak ingin hidup dengan orang yang kejam dan tidak punya perasaan seperti kamu, kataku. Mas Andi mengusap rambutnya kasar. Dia sangat gusar dengan perkataanku yang tetap ingin bercerai darinya. Tanpa basa-basi, aku langsung menuju ke lemari pakaian untuk membereskan semua baju dan barang yang akan aku bawa pergi meninggalkan rumah dari hasil pesugihan tuyul itu. Mas Andi memegang tanganku dan berlutut memohon kepadaku. Maafkan Mas, Mas begini untuk kita. Tapi kalau kamu mau Mas berhenti melakukan pesugihan tuyul, Mas akan berhenti dan membuangnya asal kita jangan bercerai. Mas mohon, maafkan Mas, kata Mas Andi memohon padaku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memilih bercerai dengan Mas Andi atau memilih memaafkan? Bisakah Mas Andi berubah dan berhenti melakukan pesugihan tuyul? Mas Andi meminta maaf dan memohon agar aku mengubah keputusanku untuk meminta bercerai. Mas mohon, jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kata Mas Andi terus membujukku. Lalu, bagaimana dengan Raffi? Di mana jasadnya sekarang? Tanyaku. Jasad Raffi sudah tidak ada. Mas sudah menyerahkan jasad Raffi ke dukun tempat pesugihan tuyul itu, jawab Mas Andi sambil menundukkan kepalanya. Biadab! Kenapa kamu melakukan hal keji seperti itu? Kembalikan jasad bayiku, teriakku marah. Gak bisa, Des. Jasad Raffi sudah dipersembahkan sebagai tumbal menggantikan tuyul yang Mas bawa, kata Mas Andi. Aku benci sama kamu, Mas. Pokoknya, aku mau kita pisah, kataku yang bersikukuh untuk berpisah dengan Mas Andi karena kelakuannya yang sudah sangat melewati batas. Hewan saja yang tidak mempunyai akal masih menyayangi anaknya, tapi kenapa ada manusia seperti ini? Dengan amarah yang menggebu, aku membawa Yopi untuk pergi meninggalkan rumah Mas Andi. Meskipun aku tidak tahu harus pergi kemana, karena aku hanya sebatang kara di sini, apalagi ini sudah sangat larut malam. Mas Andi berusaha menahanku, namun keputusanku sudah bulat untuk berpisah dengannya. Pokoknya, aku tidak akan menceraikanmu. Lagi pula, kamu mau kemana malam-malam begini? Aku tidak akan membiarkan uang sepeser pun padamu. Dan Yopi harus tetap di sini. Kalau kamu tetap memaksa ingin pergi, ancam Mas Andi. Entah kenapa, Mas Andi tetap bersikeras tidak ingin berpisah denganku. Aku terdiam mendengar ancaman Mas Andi. Sepertinya malam ini memang aku tidak bisa pergi dari rumah, karena ini sudah larut malam. Apalagi aku tidak punya tujuan. Untuk sementara waktu, aku harus tetap di sini dan menyusun rencana untuk kabur membawa Yopi. Ya sudah, aku tidak akan pergi. Asalkan kamu harus berjanji untuk membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kataku. Iya, Des, iya, jawab Mas Andi singkat. Akhirnya malam ini, aku tidak jadi pergi dan tidak jadi berpisah dari Mas Andi. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Meski Mas Andi sudah berjanji untuk berhenti melakukan pesugihan tuyul itu, tapi aku sudah sangat kecewa karena perbuatannya. Apalagi setelah mendengar bahwa jasad Raffi ditukar dengan tuyul yang dia bawa sebagai syarat pesugihan itu. Sekarang, kembalikan tuyul itu kepada dukun itu. Aku tidak mau kamu melakukan hal musyrik lagi, kataku. Iya, malam ini juga Mas akan mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya, kata Mas Andi. Gimana caranya? Tanyaku. Mas akan menggendong tuyul itu ke kuburan. Mungkin Mas akan membuangnya ke kuburan bekas Raffi dimakamkan, karena untuk mengembalikan ke dukun itu tempatnya sangat jauh. Sementara syaratnya Mas harus mengembalikannya
dengan menggendongnya dan harus berjalan kaki, kata Mas Andi menjelaskan. Kulihat, jam menunjukkan pukul 12 malam lebih. Waktunya Mas Andi membuang tuyul itu ke kuburan. Kamu tunggu di sini ya. Jangan ikut, Mas yang akan membuangnya sendiri, kata Mas Andi. Tidak, aku ingin ikut Mas. Aku ingin memastikan kamu benar-benar membuangnya atau tidak, kataku. Mas pasti akan membuangnya. Tapi kalau kamu ikut, Mas takut ada warga yang melihat kita dan curiga karena berjalan berdua larut malam seperti ini. Kalau kita sampai ketahuan membawa tuyul, pasti warga akan menghakimi kita dan itu berbahaya. Kita pasti akan diusir di kampung ini. Bahkan bisa saja kita disakiti karena amukan warga, kata Mas Andi menjelaskan. Mendengar penjelasan Mas Andi, memang ada benarnya juga. Kalau sampai ada warga yang curiga dan mengetahui pasti akan berbahaya. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk diam di rumah, menunggu Mas Andi pulang. Mas Andi membawa botol itu ditutupi kresek berwarna hitam. Kemudian, dia berjalan dengan menyilangkan tangannya, seolah sedang menggendong. Aku melihatnya di depan rumah, lalu kemudian masuk ke dalam kamar, karena merasa bulu kuduku merinding. Mudah-mudahan saja Mas Andi benar-benar berhasil membuang tuyul itu dan pulang dalam keadaan selamat. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku tidak ingin dia sampai celaka. Aku menunggu Mas Andi di dalam rumah dengan hati gelisah. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku takut terjadi sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya, karena harus membuang tuyul itu. Kulihat, jam menunjukkan pukul 1 malam. Sudah sekitar setengah jam yang lalu, dia pergi tapi belum kembali juga. Perasaanku semakin tidak enak, apalagi ku dengar di luar suara gonggongan anjing, membuat suasana malam ini semakin mencekam. Lepasin adik bayi, teriak Yopi yang sedang tidur terlelap. Sepertinya Yopi sedang mengigau. Dia menyebut adiknya. Belum sempat aku membangunkannya, Yopi sudah terperanjat bangun. Kamu kenapa nak? Barusan mimpi adik ya? Tanyaku. Tolong adik bu, adik dibawa oleh orang lain, kata Yopi. Yopi tadi mimpi, sekarang tidur lagi ya, ini masih malam, bujuku. Tapi bu, kasihan adik menangis, dia dibawa oleh orang lain, kita harus mengambilnya bu. Di mana adik? Tanya Yopi. Entah apa yang dimimpikan Yopi tentang adiknya yang sudah meninggal. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau Raffi sudah meninggal? Adik sudah gak ada nak, sekarang Yopi tidur lagi ya, kataku sambil berlinang air mata. Namun bukannya menuruti perkataanku, Yopi malah menangis. Padahal sudah beberapa hari ini dia tidak pernah menanyakan lagi adiknya. Tapi karena mimpi itu, Yopi jadi mengingatnya lagi. Jangan nangis nak, kataku, lalu menggendongnya. Terdengar suara ketukan pintu mengagetkanku yang sedang menenangkan Yopi. Sepertinya Mas Andi sudah pulang. Aku langsung membuka pintu dan benar saja dugaanku. Mas Andi datang dengan keadaan ketakutan. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan wajahnya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan aku mengunci pintu. Gimana mas? Kamu sudah berhasil kan membuangnya? Tanyaku penasaran. Sudah, aku menyimpan botol itu di makam Raffi, jawab Mas Andi. Sebenarnya, aku masih tidak terima dengan kesalahan Mas Andi yang sudah mencuri jasad anak kami. Bahkan sampai sekarang, jasadnya belum disempurnakan. Mas Andi malah menggantinya dengan tuyul itu dan memasukkannya ke dalam makam Raffi. Setiap mengingat hal itu, rasanya amarahku langsung menggebu. Meskipun Mas Andi sudah meminta maaf dan membuang tuyul itu, tapi aku masih belum bisa memaafkan kesalahannya yang sangat fatal. Berarti kamu sudah terbebaskan darinya? Apakah tidak akan ada resiko lain jika kamu membuangnya? Tanyaku. Entahlah, mudah-mudahan saja tidak akan terjadi apa-apa, jawab Mas Andi. Itu Yopi kenapa? Tanya Mas Andi, yang melihat Yopi sedang kugendong dan sesuguhkan menangis. Yopi menangis mas, karena bermimpi bertemu Raffi, kataku sedikit ketus. Maafkan bapak ya nak, kata Mas Andi mengusap kepala Yopi.
Tanpa basa-basi, Mas Andi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dan meringis kesakitan membuatku panik. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku. Badanku terasa sangat pegal. Saat aku membawa botol itu, rasanya sangat berat. Bahkan untuk berjalan selangkah demi selangkah pun, aku harus mengeluarkan banyak tenaga. Kata Mas Andi menjelaskan. "Ya sudah kalau begitu, Mas. Sekarang kamu istirahat saja. Biar Yopi aku yang menggendong, biar dia tidur lagi," kataku. Setelah berhasil menenangkan Yopi, akhirnya dia tertidur. Sementara itu Mas Andi malah semakin merintih kesakitan. "Kamu nggak apa-apa kan, Mas?" tanyaku. "Punggungku rasanya perih dan sakit," jawab Mas Andi. Aku pun memeriksanya, dan benar saja, di punggung Mas Andi terlihat luka kemerahan, seperti ada yang mencambuknya. "Ya ampun, Mas, punggung kamu merah dan ada luka," kataku. "Masa sih?" tanya Mas Andi, kemudian meraba punggungnya yang masih terasa sakit. "Iya, Mas. Apa kita ke rumah saja supaya kamu diobati?" kataku khawatir. Belum sempat Mas Andi menjawab ajakanku, tiba-tiba saja tubuh Mas Andi terpelanting ke belakang. Brak! "Astagfirullah, Mas. Kamu kenapa, Mas?" tanyaku panik. "Sakit, sakit, sakit." Mas Andi semakin merintih kesakitan. Bahkan tubuhnya sampai berguling-guling karena menahan sakit. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa mungkin Mas Andi merasakan sakit akibat telah membuang tuyul itu? "Tunggu sebentar di sini, Mas. Aku akan mencari pertolongan," kataku, langsung pergi keluar rumah untuk meminta bantuan. Tidak mungkin aku membawa Mas Andi ke rumah sakit sendirian, apalagi di tengah malam seperti ini. Yopi yang sedang tidur pun aku tinggalkan sendiri. Aku bergegas keluar rumah untuk mencari bantuan. Aku berlari menuju rumah ibu mertuaku, yang jaraknya sedikit jauh. Sesampainya di rumah mertuaku, aku mengetuk pintu. "Ada apa, Des? Kenapa kamu kesini tengah malam begini?" tanya ibu mertuaku. "Mas Andi, Bu. Mas Andi. Mas Andi sakit, Bu," jawabku terbata-bata. "Ya Allah, sakit apa? Tadi siang dia baik-baik saja kan?" tanya ibu mertuaku. Ibu mertuaku sangat kaget ketika mendengar aku mengatakan bahwa Mas Andi sakit. Karena sebelumnya, Mas Andi terlihat baik-baik saja. Aku yakin sakit yang dirasakan oleh Mas Andi pasti ada hubungannya dengan tuyul yang dibuangnya itu. Bisa saja, tuyul itu marah karena Mas Andi telah membuangnya, kemudian membuat Mas Andi seperti itu. Ibu mertuaku belum mengetahui perihal Mas Andi yang telah memelihara tuyul. Aku pun tidak tahu harus menceritakannya bagaimana. "Ya Allah, Sandi sakit apa, Des? Padahal tadi siang ibu bertemu dengannya, tapi dia terlihat baik-baik saja," tanya ibu mertuaku cemas. "Entahlah, Bu. Mas Andi tiba-tiba saja merasakan kesakitan. Jadi Desi kesini mau meminta bantuan untuk membawa Mas Andi ke rumah sakit," kataku. Ibu mertuaku masuk ke dalam rumah dan membangunkan Mas Bambang dan Mbak Hesti. Mas Bambang menaiki motornya dan memboncengku agar cepat sampai ke rumah. Sementara itu, ibu mertuaku dan Mbak Hesti berjalan kaki sesampainya di rumah. Kulihat pintu rumah sudah terbuka sedikit. Aku lekas turun dari motor, kemudian masuk ke dalam rumah disusul oleh Mas Bambang. Namun betapa terkejutnya aku ketika mendapati Mas Andi sedang berdiri di dekat tepi ranjang, di mana Yopi sedang tertidur di situ. Dia memandang Yopi dengan penuh amarah, lalu mencekik leher Yopi. Astagfirullah, aku langsung berlari menghampiri Mas Andi, lalu mencoba melepaskan tangannya yang sudah menempel di leher Yopi. Namun tenaga Mas Andi lebih kuat, sehingga dengan mudahnya Mas Andi menyingkirkanku. Untung saja Mas Bambang datang dan membantuku melepaskan Yopi dari Mas Andi. Karena marah, Mas Bambang memukul pipi kanan Mas Andi sampai dia tersungkur ke lantai. "Kamu sudah gila, itu anakmu sendiri," teriak Mas Bambang. Sementara itu, aku memeluk Yopi. Yopi menangis ketakutan. "Maafkan ibu, Nak, karena telah meninggalkanmu," ucapku sambil menciumi kepala Yopi. Aku tidak habis pikir, kenapa Mas Andi melakukan hal keji itu. Hampir saja anak kedua kami nyawanya melayang di tangannya. Kalau aku dan Mas Bambang
tidak datang di waktu yang tepat. Mas Andi berusaha berdiri. Darah segar mengalir di sudut bibirnya akibat pukulan dari Mas Bambang. "Ada apa ini? Aku kenapa?" tanya Mas Andi seperti orang yang linglung. "Kamu hampir saja membunuh anakmu sendiri, lalu sekarang bertanya seperti orang yang tidak berdosa. Kurang ajar," ucap Mas Bambang marah. Mbak Esti dan ibu mertuaku baru saja datang. "Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar?" tanya ibu mertuaku yang mendengar keributan antara Mas Bambang dan Mas Andi. Melihatku sedang menangis dan memeluk Yopi di sudut ruangan, Mbak Esti langsung menghampiriku. "Ada apa ini, Des? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Mbak Esti cemas. Aku hanya terus menangis. Rasanya aku masih lemas melihat kejadian tadi. Sandi hampir saja membunuh Yopi. Kalau aku dan Desi tidak datang tepat waktu, pasti sekarang Yopi tidak ada. Aku tidak menyangka adikku berperilaku seperti setan, ucap Mas Bambang emosi. "Apa? Benarkah yang diucapkan Bambang?" tanya ibu kaget. "Tidak, Bu. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak sadar melakukannya, Bu," jawab Mas Andi panik. "Tidak sadar bagaimana? Dengan jelas, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sedang berusaha mencekik Yopi. Bahkan Desi pun jatuh karena berusaha menghalanginya," kata Mas Bambang. "Astagfirullah, keterlaluan kamu, Sandi. Setan apa yang merasukimu sehingga tega berbuat seperti itu?" ucap ibuku menahan amarah. "Aku gak tahu, Bu. Aku tidak sadar. Percayalah," kata Mas Sandi berlutut di kaki ibu mertuaku. Mas Sandi menghampiriku, namun aku langsung menghindar karena takut. "Jangan dekati aku. Pergi kamu," teriakku sambil menangis. Melihat itu, Mas Bambang menarik tangan Mas Sandi. "Tolong, percayalah, Des. Aku tidak sadar. Maafkan aku," kata Mas Sandi. Mas Sandi terlihat sangat frustasi. Dia pun menangis, seolah dia berbicara sungguh-sungguh, namun tidak ada yang mempercayainya. Sementara itu, Yopi masih menangis di pelukanku. Aku yakin pasti Yopi sangat ketakutan. Anak sekecil Yopi harus mengalami hal seperti ini. "Maafkan Bapak, Nak. Bapak gak sadar telah melakukan apa barusan," kata Mas Sandi menangis pilu. Ibu mertuaku terlihat kebingungan, sementara Mas Bambang yang melihat kejadiannya secara langsung tidak mempercayai perkataan Mas Sandi. Mbak Esti mengusap-usap punggungku, berusaha menenangkan aku. "Aku takut, Mbak. Aku takut. Aku ingin pergi dari sini," kataku. "Jangan, Des. Aku mohon jangan tinggalkan aku," kata Mas Sandi mengibah. Mas Sandi memohon padaku agar tidak meninggalkannya, tapi pendirianku sudah bulat. Aku harus berpisah dengan Mas Sandi. Aku tidak ingin kehilangan anakku untuk yang kedua kalinya. Apalagi kejadian malam ini sangat jelas bahwa Mas Sandi berusaha membunuh anak kami. "Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa. Aku takut, Mas," jawabku. Mas Sandi mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuaku. "Aku mohon, Bu, tolong jelaskan pada Desi. Kalau aku melakukannya secara gak sadar, aku mohon percayalah," ucap Mas Sandi bersungguh-sungguh. "Tidak sadar bagaimana maksud kamu? Jelas-jelas kami melihat kamu berusaha mencekik leher Yopi," kata Mas Bambang. "Baiklah, mungkin ini saatnya aku jujur pada kalian," kata Mas Sandi. Sepertinya Mas Sandi akan mengatakan hal yang sebenarnya pada keluarganya. "Jujur, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ibu mertuaku yang saling berpandangan dengan Mas Bambang karena tidak mengerti dengan ucapan Mas Sandi. "Maafkan aku, Bu. Sebenarnya selama ini aku telah memelihara tuyul," kata Mas Sandi sambil menundukkan kepalanya. Astagfirullah. Semua yang mendengar pengakuan Mas Sandi mengucapkan istighfar secara bersamaan. "Keterlaluan kamu, Sandi. Kenapa kamu melakukan hal musyrik seperti itu?" teriak ibu mertuaku kaget, marah, sedih, bercampur baru menjadi satu. "Dasar bodoh. Harusnya kamu berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu," kata Mas Bambang geram. "Iya, Bu. Mas, aku memang bodoh. Aku telah dibutakan oleh harta. Aku capek hidup miskin terus, punya hutang sana-sini," kata Mas Sandi. "Harusnya kamu bekerja keras, bukannya melakukan hal yang melanggar agama seperti ini," kata Mas Bambang menahan amarah. "Istighfar, Sandi.
Kamu harus bertaubat sebelum semuanya terlambat, ucap ibu mertuaku. Iya bu, aku sudah sadar. Aku sudah membuang tuyul itu. Tapi sepertinya tuyul itu marah dan mengendalikan aku. Sampai akhirnya aku tidak sadar dan hampir saja membunuh anakku, kata Mas Andi. Ibu tidak habis pikir. Bisa-bisanya kamu melakukan hal itu, ucap ibu mertuaku sambil menangis. Maafkan aku bu, bahkan lebih dari itu. Aku juga telah mencuri jasad anakku Raffi sebagai persembahan pesugihan tuyul itu, ucap Mas Andi sambil menangis. Mendengar hal itu, Mas Bambang semakin tersulut emosi. Dia langsung memukul Mas Andi. Kurang ajar, aku malu mempunyai adik sepertimu. Ibu mertuaku berusaha menghalangi Mas Bambang. Sudah, kata ibu mertuaku menengahi. Biarkan aku memukul dia bu, kata Mas Bambang. Mendengar keributan yang semakin menjadi, Yopi semakin menangis ketakutan di pelukan. Jadi bagaimana Des? Apa kamu mau memaafkan dia? Tanya Mas Bambang. Saya akan berusaha memaafkannya mas, tapi saya tidak bisa melupakannya. Apalagi ini soal anak. Saya juga takut kejadian ini akan terulang kembali. Saya benar-benar takut. Jadi saya memutuskan untuk bercerai dengan Mas Andi, ucapku dengan tekad yang sudah bulat. Maafkan aku Des, aku mohon jangan tinggalkan aku, kata Mas Andi. Maafkan aku mas, aku tidak bisa, kataku. Rasanya memang sangat sedih, tapi kesalahan ini tidak bisa aku terima, karena sudah menyangkut nyawa anakku, sehingga aku memutuskan untuk berpisah dengan Mas Andi. Ibu mengerti dengan perasaan Desi. Kamu harus menerima keputusan Desi, karena kesalahan kamu sudah melewati batas, kata ibu mertuaku menengahi. Mas Andi terus saja memohon padaku agar tidak bercerai dengannya. Tapi percuma, karena kejadian ini semakin meyakinkan aku untuk berpisah dengannya. Akhirnya, kami pun bercerai. Aku kembali ke kampung halamanku, membawa Yopi dan meninggalkan Mas Andi di sini. Di sana, kami memulai hidup baru. Aku menitipkan Yopi pada saudaraku, karena harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi Yopi. Aku sangat trauma dengan kejadian yang terjadi, tapi aku berusaha untuk bangkit demi anakku. Maafkan ibu Raffi, karena sampai sekarang belum bisa memakamkan jasad kamu dengan layak. Karena kesalahan bapak kandungmu sendiri, kamu yang jadi korban, ucapku di dalam hati. Setiap malam, aku selalu berdoa agar anakku Raffi ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, karena dia masih bayi yang belum mempunyai dosa. Selama di kampung, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Mas Andi. Sampai akhirnya Mbak Esti mengatakan bahwa Mas Andi mengalami gangguan jiwa. Dia terus saja menyebut nama anakku Raffi dan ketakutan sendiri. Apalagi setiap melihat anak kecil, dia selalu histeris. Aku sangat kaget mendengar hal itu, tapi aku hanya bisa mendoakannya dari kejauhan. Aku belum siap untuk kembali menemui Mas Andi. Bukan karena aku membencinya, tapi setiap melihatnya, aku selalu takut. Takut kalau harus kehilangan anakku lagi. Karena kejadian itu juga aku mengalami trauma. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.